Yu Ziqian tidak pernah begitu dipermalukan sepanjang hidupnya. Saya tidak berpikir bahwa wanita cantik seperti dia benar-benar menginginkan keluarga Gan. Tidak, maksud saya keluarga Yu punah. Saya tidak akan setuju, begitu juga sekte maupun leluhur saya. Dewa Pil tertinggi juga tidak akan mengizinkannya. Pria kekar berambut biru yang berdiri di depannya menatapnya dengan tatapan menggoda. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pisau kecil dan mulai bersiul, membuat Yu Ziqian semakin marah. Bodoh amat, aku akan mengebirimu sekarang untuk selamanya. Ini benar-benar penghinaan yang tidak tahu malu. Hehe, tekan dia dan bersiap untuk hukuman yang tepat. Bila sepanjang 3 cm itu merayap semakin dekat ke Yu Ziqian saat dia dikelilingi oleh sekelompok pria. Tepat saat dia mengeluarkan keringat dingin, mereka melompat ke arahnya, massa otot yang besar. Hehe, pemandangan itu hampir membuat Lan Feilin ingin muntah. Bagaimana mungkin seseorang membandingkan sejenisnya dengan orang-orang di levelku? Ada beberapa ratus murid lain di dekat Istana Naga Perak yang pernah mendengar tentang Yu Ziqian, meskipun mereka agak terkejut melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Dia pantas mendapatkannya karena berpura-pura sepanjang waktu. Ya, seperti yang mereka katakan, semakin tinggi Anda mendaki, semakin keras Anda jatuh. Tak satu pun dari mereka bersimpati padanya. Dia telah menjadi sasaran kecemburuan dari akses yang dia miliki ke begitu banyak sumber daya budidaya mereka. Jadi dia memang lemah. Istana Azure Soul benar-benar kacau kali ini. Sungguh sekelompok idiot. Mendengar itu, ekspresi Yu Ziqian menjadi lebih gelap. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa dinginnya dunia. Kemudian lagi, ketika dia berada di titik terendahnya, bahkan juniornya sendiri Mo Yuling tidak akan memberinya waktu, apalagi yang lain. Hanya Tianming yang repot-repot datang menyelamatkannya. Berhenti. Dia memanggil Tianming. Apa yang salah? Tianming bertanya. Minggir, aku ingin pamer. Yu Ziqian meraung dan membuka tangannya lebar-lebar. Teriakannya begitu keras sehingga semua murid Blue Blood Star Ocean membeku. Sialan kamu, fase resesi pil. Meskipun dia keras, tubuhnya tampak tidak banyak berubah. Melihat itu, pria kekar itu tertawa dan terus mendekat. Saat itu, kekuatan di tubuh Yu Ziqian sepertinya telah dibuka dan segera meledak dengan suara yang menakutkan. Gelombang kekuatan astral hitam meledak dengan kekuatan yang menakutkan, membuat orang-orang itu terbang. Tubuhnya terus mengeluarkan suara ledakan. Setelah kira-kira sebulan, fase resesi pilnya akhirnya berakhir. Meskipun dia tidak tahu kapan itu akan kembali, dia setidaknya bisa melepaskannya untuk saat ini. Hahaha, dia melambaikan tangannya dan tertawa liar. Murid-murid yang dia kirim terbang berjuang untuk bangun dan menatapnya dengan ekspresi terkejut, sesuatu yang disukai Yu Ziqian. Kakak Lin, apa yang terjadi? Istana benar-benar sunyi kecuali tawa maniak Yu Ziqian saat dia merasakan kenikmatan kekuatannya kembali. Lan Feilin membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Dia telah menerima cukup banyak laporan tentang ketidakmampuan Yu Ziqian, yang selanjutnya dikuatkan oleh penampilannya di alam Voidski. Dia terdiam memikirkan bahwa semua itu bisa jadi tidak benar. Jika apa yang baru saja dilakukan Yu Ziqian adalah bagian dari akting, maka dia adalah aktor jenius. Namun, dia benar-benar tampaknya memiliki kekuatan. Apa yang sedang terjadi? Perjuangan yang sia-sia, biarkan aku yang menanganinya. Kalian harus fokus untuk menjatuhkan ketiganya, kata Lan Feilin dengan dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang Yu Ziqian. Yu Ziqian dengan anggun melambai dan berkata, Saudara muda Li, saya akan mengurus kentang goreng kecil ini. Anda harus mengambil senjata itu tanpa menahan diri. Apakah kamu serius? Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia telah memutuskan untuk pergi, namun Yu Ziqian tiba-tiba menjadi kuat kembali dan bahkan menawarkan bantuan. Dengan cara ini, Tianming tidak perlu menyerah pada Livesteal Silver Dragon. Simpan kata-katamu untuk nanti. Untuk saat ini, tonton saja dan pelajari, kata Yu Ziqian. Pameran. Tianming memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan artefak. Feng, Xiao Xiao, aku butuh bantuanmu. Tidak hanya Tianming tidak mundur seperti yang dia rencanakan, dia menyerbu ke dalam kelompok murid Blue Blood Star Ocean, melepaskan keempat binatang buasnya sekaligus. Lan Huang segera menjatuhkan beberapa orang. Kira-kira 20 murid datang untuk menghentikan Tianming, meninggalkan beberapa ratus orang lain di sekitar istana. Bukan karena yang lain tidak ingin bertarung, tetapi mereka hanya menunggu seseorang untuk menjadi yang pertama terlibat, dan sekarang, Tianming telah mengambil inisiatif. Binatang buasnya melepaskan semua kemampuan, meledakkan seluruh area. Terperangkap lengah, 20 lebih murid tidak dapat menghentikannya, tetapi sebagian besar berkat Xiao Xiao dan Ling Feng. Ling Feng telah menggunakan kutukan jiwa neraka pada totem mereka, mengirim bola api hitam membanting ke dalamnya dan segera menyebabkan sebagian besar totem menjerit kesakitan sebelum kembali ke cincin kutukan masing-masing. Archeon Fin juga melakukan sedikit usaha,
menyerang jarak dekat bersama Lan Huang dengan tubuh besarnya yang berkilauan dengan kilatan darah. Xiao Xiao dipasang di lehernya dengan busur ditarik, menggunakan Ninebolt Inferno dalam koordinasi dengan serangan binatang itu. Panah petir memperkuat petir darah Archeon Fin, menembus beberapa formasi bintang kekaisaran. Murid-murid yang tersingkir langsung dibawa pergi entah kemana. Hentikan dia, seseorang menangis. Ling Feng membanting tongkatnya ke tanah. Itu mulai tumbuh dalam ukuran dan panjang sampai mencapai puncak istana dan tebalnya sekitar 10 meter. Formasi penindasan jahat diaktifkan dan menyelimuti Tianming dan sisanya di dalamnya dan kegelapan segera mengganggu penglihatan para murid Blue Blood Star Ocean. Kemudian, Tianming menggunakan formasi pedang Imperalem dan membelah pedangnya menjadi dua, satu untuk menyerang dan yang lainnya untuk bertahan. Dia berjalan ke formasi Million Blade dan Xian-Xian berakar di sana dengan punggung menghadap formasi dan bagian depannya menghadap musuh yang datang. Aku ingin kau memberiku waktu. Tianming sepenuhnya mempercayai kemampuan rekan senegaranya dan menyerahkan mereka ke perangkat mereka sendiri. Dia tidak akan lupa bagaimana mereka membantunya mendapatkan harta karun itu. Tidak masalah, serempak mereka. 4 binatang buas, Ling Feng, Soul Fin, Xiao Xiao, dan Archeon Fin semuanya menyebar di belakangnya. Setelah gelombang serangan pertama, para murid Blue Blood Star Ocean akhirnya bisa bereaksi. Mereka tidak berpikir bahwa Tianming akan berani untuk tetap tinggal dan bahkan menyerbu ke tengah-tengah mereka. Mereka yang totemnya tidak rusak dituntut untuk bertarung. Bunuh mereka semua. Mereka masih mencoba untuk mendapatkan artefak dewa. Ini adalah formasi dewa tingkat 4. Bahkan jika kita tidak ada di sini, kamu tidak akan bisa mengambil harta karun di dalamnya. Sekitar 100 dari mereka menyerang sekaligus. Namun, mereka mengabaikan untuk memperhitungkan ratusan murid dari sekte lain yang menunggu di dekatnya. Sekarang mereka telah memisahkan sejumlah besar orang untuk berurusan dengan Tianming. Murid-murid lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini berantakan. Mereka tidak akan bisa mengingat kita semua. Pergi, maju. Pengguna totem orang pembawa sial itu yang melayani para pengatur surga tidak pernah berhenti pamer. Pada akhirnya, mereka tidak berbeda dengan para ordo surgawi. Menurutku kehadiran mereka di antara miriad solar sekte memuakkan. Istana Azure Soul sudah menyerang lebih dulu. Karena Yuzikian sendiri yang melawan mereka, ayo bantu mereka. Meskipun mereka menyebutnya bantuan, mereka sebenarnya merindukan harta karun itu. Jadi, mereka tidak mengejar murid Blue Blood Star Ocean tetapi malah menuju formasi Million Blade namun, hal itu memicu kemarahan para murid yang mereka coba hindari. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain lewat. Kamu mencari kematian. Jangan bilang kami tidak memperingatkanmu. Kami akan mengirim siapapun yang berani merangkak kembali. Namun, mereka menyadari bahwa apapun yang mereka katakan, semuanya sia-sia. Ribuan binatang buas yang hidup dan master binatang mereka sudah menyerbu ke arah mereka. Murid dari 10 sekte teratas memiliki harga diri mereka sendiri yang mendorong mereka untuk bertemu musuh mereka dalam pertempuran daripada membiarkan mereka mencapai formasi, yang menyebabkan mereka terjerat dalam pertempuran. Ayo kalahkan mereka. Mati, totem sampah. Dengan partisipasi mereka dalam pertempuran, Tianming berhasil meredakan sedikit tekanan. Di tengah kekacauan, dia menggunakan lengan hitamnya untuk membuka formasi Million Blade secara perlahan. Ini adalah formasi perintah ilahi kelas 4 yang tujuan utamanya adalah untuk menyegel sesuatu, bukan formasi pertahanan. Jadi lebih sulit untuk membatalkannya, membutuhkan lebih banyak waktu. Bisakah kamu melakukannya? Ying Huo bertanya. Selama Yuzikian dapat menahan Lan Feilin, aku akan baik-baik saja. Aku akan memeriksanya. Ying Huo berkeliling medan perang dan melihat Yuzikian, yang masih terlibat dalam pertempuran dengan Lan Feilin. Dia memegang rantai astral berkilau. Itu adalah artefak Divine kelas 4 yang disebut Azure Galaxy, tapi itu bukan sembarang artefak Divine kelas 4. Itu adalah salah satu yang terkuat untuk kelasnya, ditempa dengan kombinasi beberapa biji ilahi. Karena dia adalah ahli rantai, Livestel Silver Dragon adalah senjata impian di matanya. Dia adalah seorang Heptabane dan totemnya adalah peri bintang Blue Echam. Mereka menyerupai Dewa Bulan Heptastar Sovereign Sea, semuanya tampak seperti Dewi Biru tembus pandang yang menggoda. Gaun mereka dihiasi bintang-bintang dan rambut mereka panjang dan longgar seperti rantai di tangan Lan Feilin. Mereka membentuk sangkar saat mereka dilemparkan ke arah Yuzikian. Sepertinya kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi sampai kamu mendapatkannya. Lan Feilin sangat kesal, mengingat bagaimana situasinya menjadi tidak terkendali tepat di depannya. Rantainya menari-nari di udara dengan rambut totemnya, bahkan menyerang ratusan murid yang datang menyerbu sesudahnya. Tetapi tepat pada saat kemenangan itu, sesosok muncul di belakang salah satu bintang peri, menusukkan pedang berwarna darah ke tubuhnya dan menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Yang lain merasa sulit untuk percaya bahwa pedang sekecil itu dapat menyebabkan totem raksasa seperti itu segera hancur.
Sosok itu adalah Ling Feng. Dengan ratusan murid yang juga melawan murid Blue Blood Star Ocean, dia berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit untuk mengulur waktu Tianming, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Lan Feilin. Pada saat yang sama, dia mengirim api kutukan jiwa neraka terbang ke arah peri bintang Blue Echam lainnya. Mereka tidak terlihat seperti dewi yang mereka lihat sebelumnya saat mereka berteriak kesakitan. Meskipun mereka tidak hancur, kemampuan mereka sangat terpengaruh. Saudara muda Ling Feng, aku yakin Nona Lan di sini tidak menghargai kamu ikut serta dalam waktu kita berdua saja, kata Yu Ziqian. Dimengerti, Ling Feng mengembalikan musuh ke Yu Ziqian tanpa sepatah kata pun. Lagi pula, dia hanya bagus melawan totemnya. Meskipun dia pergi, api hitam terus menyala. Lan Feilin melepaskan konstelasi Skyriver-nya, memungkinkannya untuk meningkatkan totemnya. Rasi bintang menghubungkan mereka dengan sungai di langit. Kekuatan astral dalam jumlah tak terbatas mulai mengalir, menyebabkan Yu Ziqian merasa seperti terjebak dalam arus. Menurutmu trik kecilmu akan berhasil padaku. Bersiaplah untuk konstelasi harumku. Yu Ziqian habis-habisan. Meskipun konstelasinya tidak terlihat, aroma kental menyerang hidung semua orang. Bau macam apa ini? Apakah hanya ini yang bisa dilakukan konstelasi kamu? Sungguh menggelikan. Lan Feilin menahan pembakaran totemnya dan menggunakan seni dewa alam keempat, Fin Flash Starbreaker. Ini adalah aroma pria sejati. Coba cium lagi dan aku jamin hati kamu akan bergoyang saat melihat aku. Aku adalah musuh semua wanita. Yu Ziqian tertawa terbahak-bahak saat dia berbelok di antara jalur rantai. Dia seperti kabur, menghindari semua serangan dengan sangat efisien. Dia jelas menggunakan seni dewa yang luar biasa. Lan Feilin mengendusnya lagi dan melihat perubahan tidak nyaman di tubuhnya yang menyebabkan dia mengerang tidak nyaman. Erangan itu menyebabkan beberapa orang tersipu. Sialan kau, memikirkan konstelasimu menggunakan metode licik seperti ini. Bau apa yang memikat ini? Dia marah. Dengan 4 totemnya rusak, dia mengembalikannya ke cincin Bane-nya, hanya menyisakan 3 untuk bertarung di sampingnya. Rantai dan rambut totem menganyam sangkar begitu kencang sehingga seekor nyamuk pun tidak akan bisa terbang keluar darinya. Namun fakta bahwa Yu Ziqian masih memegang miliknya sendiri sudah cukup untuk menghilangkan keraguan semua orang tentang dirinya. Mereka semua terperangah, khususnya para murid Blue Blood Star Ocean. Akhirnya, waktunya Yu Ziqian tiba. Meskipun serangan Lan Feilin berbahaya, dia berhasil menghindarinya dengan senyum licik berkali-kali. Nyonya Lan, kamu tampak sedikit terganggu. Jika hanya ini yang bisa dilakukan oleh cambuk kamu, aku khawatir kamu akan membutuhkan bantuan beberapa lilin lagi untuk menjinakkan aku. Mati. Dia menyerang dengan sangat ganas sehingga percikan muncul di dinding istana. Aduh, sekarang ada lebih banyak gigitan. Sepertinya aku harus melepaskan kekuatan sejati aku untuk mengikat kamu. Sekarang, saksikan penggemar regional aku. Saat dia mengeluarkan kipasnya, dia menyanyikan latar belakangnya sendiri. Lukisan pada kipas itu menggambarkan 5 keindahan tertinggi. Meskipun artefak ilahi kelas 7 biasanya benar-benar diremehkan, hanya butuh satu pandangan bagi Ling Feng untuk mengatakan bahwa itu adalah kartu truf Yu Ziqian. Aku akan mengipasi begitu keras sampai rokmu terbalik. Dia menggunakan kipas untuk memblokir serangan demi serangan. Lan Feilin benar-benar mengabaikan provokasinya dan menghujani lebih banyak divine art dan bencana totemik padanya. Kamu tidak percaya padaku, iya. Saksikan jurus pamungkasku Skirt Blower. Yu Ziqian mengayunkan kipas secara horizontal dan badai tak berbentuk muncul. Itu berubah menjadi angin puyuh, langsung membuat rantai itu terbang. Lan Feilin menggunakan totemnya untuk bertahan melawan angin puting beliung, tapi totem itu hanya menembus totem dan menghantamnya. Angin kencang benar-benar meniup roknya keluar. Wow, putih sekali. Yu Ziqian berkata dengan senyum sesat. Meskipun dia licik dan bombastis, gerakannya tidak diragukan lagi kuat. Tidak hanya itu rusak melalui totem, itu bahkan mengirim Lan Feilin membanting ke dinding istana Silver Dragon. Benturan itu mengejutkan isi perutnya dan menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Yang lain di sekitar mereka menarik napas dingin saat melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Yu Ziqian masih mengipasi dengan gila-gilaan rambut yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Apakah murid dari Sekte kelas 2 benar-benar mengalahkan murid terkuat dari Blue Blood Star Ocean? Meskipun totemnya tidak dalam kondisi puncak, itu masih merupakan hasil yang mengejutkan yang tidak dapat diterima oleh rekan-rekan murid Lan Feilin. Seseorang berhasil masuk ke formasi. Seruan ini hanya membuat rekan-rekan Lan Feilin semakin cemas. Siapa itu? Semua orang berhenti berkelahi dan melihat sekeliling. 3 detik ketenaran Yu Ziqian berakhir sama cepatnya dengan saat dimulainya. Seperti yang diharapkan dari juniorku, kata Yu Ziqian. Tianming berhasil masuk ke dalam formasi. Dia tanpa ekspresi menyapu pandangannya ke semua penonton saat dia mendekati rantai sepanjang 10.000 meter. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia menghancurkan formasi? Jika demikian, bagaimana mungkin masih aktif?
Mungkin dia hanya menghancurkan sebagian kecil. Cepat, kita harus mengambilnya. Meskipun mereka terpesona, mereka sama cemasnya dengan kehilangan harta karun itu. Namun, formasi tidak akan bergerak sama sekali tidak peduli seberapa kuat serangan mereka. Lan Feilin berdiri di depan formasi dengan tinjunya yang terkepal erat saat dia mencoba maju, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, pemuda berambut ungu muncul di hadapannya sekali lagi dengan kipasnya terangkat. Niatnya jelas. Harta ini milik juniorku. Kalian semua harus enyahlah. Ada banyak murid Blue Blood Star Ocean di sana. Namun berkat Yuzikian dan yang lainnya, mereka semua telah ditahan. Tidak ada pihak yang ingin mundur ketika ada harta sekaliber yang dipertaruhkan. Tiba-tiba, para murid Blue Blood Star Ocean dan sekte lain memiliki tujuan yang sama. Yuzikian masih menghalangi jalan mereka, dan meskipun mereka terkesan dengan kemampuannya, beberapa masih memimpin serangan terhadapnya. Jangan biarkan mereka mendapatkannya. Ayo bertarung dengan adil. Yuzikian, jangan menghalangi kami jika kamu tidak menginginkan harta itu untuk dirimu sendiri. Sebagian besar orang di sana adalah orang-orang muda yang berkuasa. Mereka memiliki binatang buas dan totem mereka melepaskan kemampuan dan bencana totem, mengisi area dengan elemen kacau. Cukup omong kosong. Aku akan membalik semua rokmu dengan kipasku. Kata Yuzikian. Dia telah menahan keinginannya selama lebih dari sebulan. Sekarang dia akhirnya bisa membiarkannya meledak, dia memutuskan untuk mengerahkan kekuatan penuh dengan pelepasan ini. Menahan diri tidak akan baik untuk kesehatannya. Keindahan di kipas reginalnya bersinar sangat terang sehingga mereka yang berada di kejauhan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak hanya 5 jiwa artefak yang bergerak, mereka bahkan bernyanyi dan menari di sekitar permukaan kipas. Sebuah lagu samar datang darinya saat gelombang aroma menyapu mereka. Kemudian kipas itu mengeluarkan angin puting beliung lainnya, membuat kekacauan di sekitar Istana Naga Perak dan menolak banyak kemampuan dan bencana totemik. Tidak ada yang bisa masuk ke jarak dekat. Yuzikian terlalu kuat, dia hanya berpura-pura lemah. Betapa tidak tahu malu. Dulu aku berpikir bahwa juniornya jauh lebih kuat darinya, tapi sekarang dia terlihat lebih kuat dari Tianming. Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Azure Soul? Bagaimana mereka menghasilkan begitu banyak jenius top? Aku ingin tahu apakah mereka akan bertahan setelah pertempuran kecil ini. Suaka Supraklut tidak bisa lagi membiarkan mereka tumbuh lebih kuat. Banyak dari mereka terperangah dengan apa yang mereka lihat saat mereka tersapu oleh angin kencang. Bahkan binatang buas besar yang hidup tidak dapat tetap berakar dan berputar tanpa daya oleh angin puting beliung. Yuzikian telah meninggalkan kesan yang cukup kuat pada mereka, dan tatapan memuja mereka adalah apa yang telah dia nantikan sepanjang waktu. Aduh, bahkan kembang api sementara dapat meninggalkan kesan abadi, Yuzikian menjadi puitis, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Sedikit yang dia tahu bahwa itu terdengar seperti tipu muslihat bagi Tianming. Tepat saat dia mengatakan itu, lebih banyak orang menyerbu ke arahnya. Aku harus cepat. Tianming tidak berbalik, mengetahui bahwa teman-temannya sekarang berada di bawah banyak tekanan. Dia menyerang ke arah setetes darah agung. Tiba-tiba, artifak jiwa rantai panjang merasakan kehadiran Tianming dan bergerak dengan kehidupannya sendiri. Hantu naga sepanjang 10 km menyerbu ke arahnya dengan rahang terbuka lebar. Rantai itu sendiri melilit Tianming, menyempitkannya dan menyebabkan paku dan bilahnya memotong dan merobeknya. Tianming telah menduga bahwa rantai itu akan memiliki jiwa artefak. Dengan menara ungu memperkuat pertahanannya, dia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, itu bukan artefak ilahi yang lengkap, seperti pedang Grand Orient. Saat menara tersebar di setiap albus di tubuhnya, kemampuan pertahanannya juga tersebar tipis. Tubuh Tianming saja tidak cukup dan darahnya mulai tumpah. Itu terlalu tajam. Rantai itu adalah salah satu senjata paling tajam yang pernah dilihatnya, karena ditempa menggunakan Void Slicerite. Silver Dragon Livesteal akan mampu memotong tubuh binatang yang berpengaruh hanya dengan ketajamannya. Meskipun terikat, matanya masih bersinar penuh minat. Aku belum pernah menggunakan rantai lain sejak mendapatkan Arkvin. Rantai dulunya adalah senjata pilihannya sebelum dia beralih menggunakan pedang. Matanya terbakar dengan gairah ketika dia melihat darah agung tepat di depannya. Karena rantai itu tidak memiliki pengguna, itu tidak dapat membunuh Tianming dengan mudah dengan kekuatan yang tersisa di dalamnya. Dengan demikian, Tianming mampu menarik rantai itu dengan pedangnya dan resleting ke arah darah. Ini adalah darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Nine Dragon ratusan ribu tahun yang lalu. Tanpa sepatah kata pun, dia menelan setetes darah. Itu mendesis seperti magma saat mengalir melalui ususnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyerang aliran darahnya seolah-olah itu adalah tuan rumah. Orang lain mungkin memiliki kepribadian mereka berubah dengan mengkonsumsi darah, tapi fisik Tianming telah ditingkatkan melalui budidaya dengan binatang kekacauan primordial. Setetes darah kuno itu baru saja bergabung dengan lautan lain yang lebih besar yang dipenuhi dengan darah primordial binatang buas dan segera kewalahan.
Ketika hancur, tubuh Tianming mulai memancarkan sedikit aura Kaisar Nine Dragon. Rantai yang mencoba membunuhnya seperti ular kobra berbisa tiba-tiba berhenti dan melepaskannya. Kemudian jiwa artefak naga perak menatap Tianming dengan kecurigaan dan kerinduan. Tampaknya tidak terlalu cerdas dan bertindak lebih seperti binatang buas. Itu mengerang sedikit dan terbang di sekitar Tianming, menyebabkan bilah dan paku pada rantai bergetar. Tatapannya seolah mengatakan lama tidak bertemu. Tianming dengan ringan mengelusnya dan berkata, mulai sekarang, aku pemilikmu. Jangan khawatir, aku tidak akan merusak reputasimu yang mengesankan. Orang-orang di seluruh dunia akan membicarakan Lifesteal Silver Dragon yang perkasa sekali lagi. Naga perak meraung dengan semangat. Datang, Tianming memanggil. Rantai itu menyusut menjadi naga kecil sepanjang sekitar 1 meter dan melingkari tubuhnya. Meskipun kelihatannya tidak berbahaya, itu akan menjadi mesin pembunuh yang sangat tajam ketika Tianming mengayunkannya ke musuh-musuhnya. Bahkan tanpa banyak kekuatan astral, bilahnya cukup tajam untuk memotong banyak hal. Belum lagi, berbagai kerusakan elemen yang dapat ditangani membuatnya lebih dari cukup kuat. Artefak Divine kelas 7 dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang tersedia di tatanan astral, yang mengandung kekuatan destruktif dari bahaya Divine kelas 7. Jika bukan karena setetes darah agung, Tianming tidak akan mampu mengendalikan kekuatan rantai dan bahkan akan menderita serangan balasan. Ayo pergi. Murid-murid di luar telah menyerah, melihat bahwa dia telah mengasimilasi darah. Itu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Satu-satunya pengecualian adalah jika Tianming bisa membiasakan rantai dengan darahnya sendiri dan menyuling setetes darah yang dimuliakan agar orang lain mewarisi senjata, tapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade bagi Tianming untuk mencapai tingkat seperti Jiang Qingliu. Satu-satunya cara lain adalah dengan paksa merampoknya dari Lifesteal Silver Dragon dan mendapatkan senior yang kuat untuk menekan jiwa artefak naga perak, tetapi mereka berada di alam Voidski sekarang, jadi tidak ada senior untuk membantu mereka dengan itu. Darah yang ditinggikan adalah milikku, jadi tidak ada murid lain yang bisa mengendalikannya bahkan jika mereka mengambilnya. Sekarang Lifesteal Silver Dragon akhirnya memiliki pemilik, formasi Million Blade yang telah memenuhi tujuannya selama beberapa tahun terakhir akhirnya meledak menjadi kepingan perak yang tak terhitung jumlahnya. Tianming sekali lagi terkena semua murid. Tidak ada gunanya sekarang. Banyak murid yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Azure Soul tidak berani mengambil senjata sama sekali. Hanya murid Blue Blood Star Ocean yang terus menatap tajam ke arah Tianming. Ambil, Lan Feilin memerintahkan. Dia tidak akan pernah membiarkan dia lolos dengan mudah atas apa yang telah dia lakukan pada kakaknya, apalagi mengambil harta ini. Sekelompok orang menyerang Tianming sekali lagi. Oh, Tianming mencengkeram rantai itu erat-erat dan menatap Lan Feilin. Kemudian dia mengayunkan cambuk rantai, mengirim naga keperakan terbang. Raungan naga terdengar, dan sebelum dua konstelasi kekar berambut biru di samping Lan Feilin bisa bereaksi, daging di dada mereka segera retak terbuka, bahkan mematahkan beberapa tulang rusuk. Itu bahkan setelah mereka menggunakan senjata dan totem mereka untuk bertahan dari serangan itu. Kekuatan api Frost Void menyebabkan daging mereka mendesis. Api dingin menyebabkan lebih banyak rasa sakit semakin lama terbakar. Belum lagi, baut Skybreak memasuki tubuh mereka dan merobek jeroan mereka. Bila angin neraka dan 0S mutlak menyerbu tubuh mereka dan mendatangkan lebih banyak malapetaka. Kekuatan artefak surgawi kelas 7 membuat kerumunan benar-benar terpana. Hanya butuh 2 cambuk sederhana untuk 2 rasi bintang berguling-guling di tanah kesakitan. Tepat saat Lan Feilin hendak menyerang, Yu Ziqian melambaikan kipasnya dan membalik roknya sekali lagi. Tianming memiliki ide bagus tentang seberapa kuat senjata barunya sekarang, dan Ling Feng dan yang lainnya merasa sedikit lelah. Dengan harta di tangan, tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Ayo pergi. Baik. Mereka berempat berkumpul bersama dan membuka jalan menuju pelarian. Setiap murid Blue Blood Star Ocean yang maju akan tersingkir, formasi bintang kekaisaran mereka segera pecah berkat cambuk dan kipas rantai. Yu Ziqian, Li Tianming, ini sudah berakhir untuk kalian berdua. Bahkan jika kamu meninggalkan Voidski Realm, pasukan kami akan mengejarmu sampai ke Azure Soul Sword Mountain karena telah mencuri Lifesteal Silver Dragonku. Berikan padaku. Lan Feilin menjerit, wajahnya yang imut benar-benar berkerut. Apa yang akan Anda lakukan bahkan jika itu terjadi? Perlu beberapa abad sebelum Anda benar-benar dapat menggunakannya, kata Tianming. Tanpa darah yang ditinggikan, murid-murid muda tidak memiliki harapan untuk menggunakan artefak ilahi yang kuat seperti itu. Nona Lan, sepertinya sekte Anda tidak terlalu mengesankan. 10 sekte teratas lainnya memiliki orang-orang jenius yang orang tuanya bersedia membuat darah agung mereka sendiri untuk memungkinkan anak-anak mereka menggunakan senjata dengan jiwa artefak, tetapi Anda tidak. Yu Ziqian membuatnya marah sekali lagi. Artefak ilahi dengan jiwa, atau lebih tepatnya, artefak yang dimiliki,
dapat meningkatkan kemampuan tempur seorang jenius bahkan lebih, memberi mereka keuntungan kualitatif. Ada banyak contoh orang yang lebih kuat menyaring darah agung sehingga murid atau keturunan mereka dapat menggunakan artefak kelas 7 mereka, tetapi itu tidak terlalu aman untuk dilakukan. Jika pengguna senjata itu terbunuh, senjata itu akan hilang. Oleh karena itu, hanya kekuatan terkuat yang mau melakukan hal seperti itu karena kebanyakan orang akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka. Ini lebih jauh dikecilkan oleh fakta bahwa mengambil senjata itu sendiri tidak ada gunanya karena mereka hanya bisa diikat menggunakan darah yang ditinggikan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, junior di bawah usia 30 tahun tidak perlu menggunakan artefak yang dimiliki selain dari acara kompetitif seperti Voidski Skirmish. Senior mereka biasanya akan mengambil artefak kembali setelah pertandingan seperti itu. Secara alami, Lan Feilin memiliki hak untuk meminta satu pinjaman seperti itu dari seniornya karena dia bersaing di peringkat, tetapi permintaannya telah ditolak, yang membuatnya sangat tidak senang. Padahal, dia cukup beruntung menemukan Livestel Silver Dragon untuk menutupi kekurangan artefak yang dimilikinya, hanya untuk Tianming mengambilnya dari bawah hidungnya. Bagaimanapun, kemarahan bukanlah solusi di sini. Tianming tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya karena dia hanya seorang penguasa tingkat 9 sementara dia adalah seorang konstelasi tingkat keempat. Kelompok itu membuka jalan darah saat mereka menuju jalan yang mengarah ke dalam. Mengipasi Yuzikian bahkan lebih kuat di dalam jalur. Saat Lan Feilin memasuki jalan setapak, dia disambut oleh embusan angin kencang. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat 10 jalur bercabang, masing-masing berjarak 1 kilometer. Dalam labirin seperti ini, kecil kemungkinannya dia bisa mengambil kembali Livestel Silver Dragon. Kak Lin, murid-murid lainnya semua kehabisan napas. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Lan Feilin berdiri di luar salah satu jalan bercabang dengan tubuhnya yang bersinar terang dan tabrakan dan ledakan astral yang tak terhitung jumlahnya di dalam matanya. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan merasakan napasnya meningkat. Bodoh amat, kalian semua. Dia pada dasarnya adalah seorang putri di sektenya, keturunan dari salah satu dari 10 sekte teratas. Biasanya, pria merendahkan kakinya dan menjilatnya. Tapi hari ini, dua pria kelas 2 benar-benar mempermalukannya. Kak Lin, tolong tenangkan dirimu. Jujur, sekarang setetes darah yang ditinggikan hilang, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan rantai. Tapi jangan khawatir, harta kaliber ini bukanlah sesuatu yang sekte seperti mereka dapat pertahankan. Begitu kita pergi, kita bisa meminta orang tua kita untuk memberitahu para senior untuk menekan istana Azure Soul dan membuat mereka menyerahkan Livestel Silver Dragon, salah satu murid menghibur. Apakah kamu pikir kita bisa merampok orang dari apa yang mereka dapatkan dari Voidski Skirmish setelah selesai? Untuk apa kamu mengambil Sky Palace? Lan Feilin memutar matanya. Dia hanya mengatakan apa yang dia lakukan pada Tianming untuk menyelamatkan muka. Tidak mungkin dia berani melanggar aturan tak tertulis yang ditetapkan oleh Istana Langit. Meskipun kita tidak bisa langsung menuntutnya, kita bisa menggunakan metode lain untuk menyebabkan masalah di Istana Azure Soul. Kita akan membiarkan mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan sendiri. Apa maksudmu, Kak Lin? Siapa musuh Istana Azure Soul? Supracloud Sanctuary, aku mengerti sekarang. Musuh dari musuhnya adalah temannya. 1 jam telah berlalu sejak makam ditutup. Pertempuran berlanjut di luar, tetapi keributan mulai mereda karena semakin banyak orang yang dikalahkan. Sebagian besar memahami bahwa daripada memasuki makam yang sulit dipahami, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk menemukan harta karun di sisa alam Voidski. Masih ada lebih dari 900 juta murid di luar, dan tempat pertama hanya memiliki 270.000 poin untuk saat ini. Jika seseorang cukup kuat untuk mengalahkan banyak musuh, mereka masih bisa menjadi yang teratas. Belum lagi, dikatakan bahwa banyak tempat rahasia selain makam Kekaisaran Nine Dragon ada di alam Voidski, di mana-mana universal, artefak ilahi, dan pil ilahi dapat ditemukan. Itu adalah godaan yang diberikan Istana Langit di sana untuk murid tingkat menengah ke bawah. Tanpa mata ke langit di makam, para penonton menoleh untuk menonton peringkat bintang Kekaisaran saat itu berangsur-angsur berubah. Nama-nama dengan titik-titik merah itu tampaknya tidak memiliki banyak perubahan dalam poin mereka. Apakah itu berarti memasuki makam akan mempengaruhi kemampuanmu untuk meningkatkan poinmu? Itu berarti kesempatan kita ada di sini. Fakta ini membuat para murid yang belum masuk ke dalam lega. Tapi kemudian, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Lihat, peringkat bintang Kekaisaran. Tidak ada yang berubah. Banyak orang melihat lebih dekat. Lihat nama depannya. Sekarang, semakin banyak orang menyadari ada guk-guk top baru di sekitar. Sebelumnya, itu adalah Wei Sheng Moran dari Dreamless Celestial Nation, dengan total 280.000 poin. Namun, sekarang, dia telah diseret ke tempat kedua.
Yang pertama adalah Li Tianming dari Istana Azure Soul. Ini dia lagi. Apakah kamu menyadari? Dia langsung melompat dari 230.000 menjadi 430.000 poin. Itu bukan poin dari mengalahkan seseorang. Apa yang dia lakukan? Seorang murid yang memiliki kekuatan konstelier tingkat kedua seharusnya berada di peringkat ratusan dalam hal kekuatan tempur, telah merebut nomor satu tidak hanya sekali, tetapi dua kali. Sekali mungkin merupakan keberuntungan, tetapi dua kali adalah sebuah pola. Bagaimana dia melakukannya? Mungkin Istana Langit melakukan kesalahan dan memberikan poin Yu Ziqian kepadanya. Tidak mungkin. Terlepas dari kebingungan, keterkejutan juga memenuhi mereka. Lagi pula, ini bukan perkelahian kecil di halaman sekolah. Ini adalah kompetisi yang diikuti oleh 1 miliar orang. Para ahli di luar sebenarnya dapat melacak perubahan dengan lebih mudah. Lompatan 200.000 poin segera menarik semua perhatian ke arah nama Li Tianming. Ini dia lagi. Mungkinkah dia putra dari beberapa anggota Istana Langit dan mereka hanya memberinya poin? Sepertinya dia mendapatkannya dari makam Imperial Nine Dragon. Bagaimana ini adil? Apa yang bisa dia dapatkan di sana yang bernilai 200.000 poin? Jangan katakan itu. Istana Langit tidak pernah mengatakan pemukulan orang adalah satu-satunya sumber poin. Sekarang, itu tidak adil. Ketika Anda memiliki orang di bawah 30, beberapa akan berusia 28, beberapa akan berusia 30. Bahkan jika mereka memiliki tingkat bakat yang sama, akan ada perbedaan dalam kultivasi. Tidak adil untuk melihat siapa yang lebih kuat saat itu. Bakat harus selalu menjadi hal yang paling penting. Jadi maksudmu harta yang dia dapatkan di Imperial Nine Dragon Tomb membuktikan dia berbakat. Semuanya diputuskan oleh Istana Langit. Ini adalah latihan perekrutan mereka, jadi mereka tidak ingin kalah. Mempertanyakan sistem ujian mereka tidak ada artinya. Istana Azure Soul memiliki seorang murid terkenal bernama Yu Ziqian. Sekarang mereka memiliki 3 murid lain yang mendominasi 10 besar. Pertunjukan spektakuler dari sekte peringkat 38. Dan salah satu murid mereka berada di atasnya. Mereka juga semua murid Jiang Qingliu Menara Azure Soul. Dia terkenal beberapa tahun yang lalu. Ketika dia masih muda, saya mendengar dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar di peringkat bintang kekaisarannya. Namun, dia kurang beruntung sehingga dia tersingkir lebih awal. Jika mereka terus seperti ini, Jiang Qingliu akan menjadi legenda Orderia. Guru super dari satu generasi. Haha, di mana-mana, diskusi seperti itu diadakan. Itu termasuk mereka yang berdiri di sekitar Jiang Qingliu sendiri. Beberapa ratus orang memberi selamat padanya sekarang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang telah membawa serta murid-murid mereka untuk ini dan mereka semua adalah sosok yang mengesankan dalam hak mereka sendiri. Saudara Jiang, bagikan dengan kami. Di mana di dunia ini Anda menemukan murid seperti ini? 3 orang dalam 10 besar terlalu luar biasa. Sungguh memalukan bagi para jenius dari 10 sekte teratas. Orang-orang ini semua mengenakan senyum lebar di wajah mereka. Namun, mereka adalah pesaing. Emosi apa yang sebenarnya bersembunyi di bawahnya tidak ditampilkan. Aku tidak pantas mendapatkannya, aku tidak pantas mendapatkannya. Itu hanya keberuntungan murni. Ketiga muridku juga menggunakan keberuntungan. Kekuatan mereka cukup bagus di tahap konstelier. Dalam hal kekuatan dan bakat yang sebenarnya, mereka masih kurang. Berikan 1 atau 2 hari dan mereka akan turun kembali, kata Jiang Qingliu buru-buru. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Jiang. Ya, kamu. Lihat saja Li Tianming itu. 403.000 poinnya sama dengan mengalahkan 403.000 orang. Sisa dari 10 besar mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Li Tianming telah mengamankan tempat di 10 besar, setidaknya. Sudah lama sejak seorang murid dari kekuatan kelas 2 mencapai 10 besar. Saya percaya Istana Azure Soul akan naik peringkat juga. Aku baik-baik saja dan benar-benar iri. Jiang Qingliu terus bersikap rendah hati dan menganggap itu semua sebagai keberuntungan. Itu karena dia sangat sadar bahwa cara paling berbahaya untuk membunuh seseorang adalah dengan meningkatkan ego mereka. Ketika Anda menjadi terlalu percaya diri setelah dipuji begitu banyak, momen kecerobohan mungkin menjadi kejatuhan Anda. Dan pelakunya tidak bisa disalahkan karena yang mereka lakukan hanyalah pujian yang berlebihan. Semakin cemerlang kelompok Tianming, semakin jahat mata orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Misalnya, Yun Tianque dari Supracloud Sanctuary. Ada banyak orang di sekelilingnya. 10 besar peringkat bintang kekaisaran akan mempengaruhi situasi di benua Azure Cloud. Bagaimana dia bisa menonton dari samping tanpa melakukan apa-apa? Kakak Yun, kamu harus mengambil tindakan. Kamu mungkin tidak dapat mempengaruhi alam Voidski, tetapi ada tali yang harus ditarik di benua Azure Cloud. Yun Tianque tersenyum dingin ketika dia mendengar pengingat dari sekutunya. Tidak dibutuhkan. Bagaimana? Murid itu telah naik terlalu tinggi. Bukan aku yang dia sakiti,
dan keuntungan yang dia hancurkan bukanlah milik Supraklut Sanctuary kita. Sebaliknya, itu adalah 10 sekte teratas dari segudang peringkat sekte. Dia merebut posisi mereka dan merampas harta mereka, jadi seseorang secara alami akan berurusan dengan Istana Azure Soul. Dia melanjutkan, anak-anak ini tidak tahu bahwa tanpa dukungan, semakin tinggi Anda mendaki, semakin keras Anda jatuh. Tuan mereka sama persis ketika dia masih muda. Tapi dia tidak belajar pelajarannya. Dia membual tentang pentingnya Yuzikian dan mengirimnya ke jalan menuju kematian, serta ketiganya. Kita hanya perlu menendang kembali dan menonton pertunjukan. Idiot akan selalu idiot. Hierarki penting di Orderia. Anda ingin bangkit hanya karena Anda memiliki beberapa jenius. Hah? Yun Tianque menatap Jiang Qingliu sebentar. Dia menyeringai, lihat, orang-orang di sekitarnya menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya pucat, berambut biru, berjubah hitam terbang menuju Jiang Qingliu. Dia memiliki masa muda bersamanya. Semua orang di jalan dengan cepat menyerah, menyeringai. Struktur wajah pria parubaya itu cukup besar dan tajam, sedikit seperti hiu. Rambut biru menunjukkan asalnya, dan pemuda di sebelahnya, Lan Xingyao, menunjukkan identitasnya. Dia adalah seseorang dari Blue Blood Star Ocean. Ada kedipan di mata Jiang Qingliu ketika dia melihat pendatang baru itu. Lansa, banyak hal dari masa lalu muncul di benaknya dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Jiang Qingliu, waktu berlalu benar-benar cepat. Tanpa disadari, 700 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Meskipun Lansa terlihat seperti orang yang kejam, suaranya sangat lembut dan berbudaya. Ya, waktu berlalu. Jiang Qingliu menatapnya dengan ragu, lalu tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mendapatkan pemahaman baru tentangmu hari ini. Guru hebat dari satu generasi. Lansa tersenyum. Kamu pasti bercanda. Ini hanya anak-anak yang bermain-main. Itu tidak layak disebut. Lan Xingyao tidak tahan dan membentak, dia memotong lenganku dan mencuri barang-barangku. Itu main-main. Biarkan saya memberitahu Anda, murid-murid Anda sudah selesai. Mendiamkan. Lansa memberinya tatapan dingin. Ya, paman kedua. Lan Xingyao menunduk dan melangkah mundur. Jadi, apakah kamu di sini untuk mencari masalah? Anak-anak berkelahi dan orang dewasa harus membersihkan kekacauan itu. Jiang Qingliu berkata dengan lembut. Lansa menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Hanya saja kakak laki-laki saya memiliki beberapa keraguan tentang murid-murid Anda. Ikut denganku, dia tidak jauh. Dia sudah dekat. Jiang Qingliu memucat. Ya, hanya lewat. Lansa mengangguk. Aku tidak pergi. Pertempuran Voidski adalah kompetisi yang adil. Sebagai anggota Blue Blood Star Ocean, kamu tidak boleh memainkan trik semacam ini yang hanya akan mempermalukanmu. Setidaknya puluhan ribu ahli memperhatikan percakapan mereka. Aku berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Voidski Realm. Kakak laki-laki saya ingin bertemu dengan Anda, dan saya di sini untuk memberi tahu Anda. Ekspresi Jiang Qingliu sangat dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jiang Qingliu, terakhir kali kamu tidak patuh terhadap kakak laki-lakiku, kamu kehilangan 3 binatang buas yang hidup. Berapa banyak yang tersisa? Lansa mendekatinya dan berbisik di telinganya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ikuti. Lansa berbalik dan berjalan pergi, tampaknya tidak khawatir Jiang Qingliu tidak mengikuti. Dia tahu Jiang Qingliu tidak berani. Orang-orang memandang Jiang Qingliu dengan kasihan. Inilah yang terjadi ketika kamu bermain api. Haha. Sejujurnya, jika dia tidak begitu mencolok ketika dia masih muda, dengan 5 binatang buas yang hidup, dia akan sangat mengesankan hari ini. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa Li Tianming dan yang lainnya muncul di tengah jalan, dan Jiang Qingliu tidak mengharapkan mereka. Dan sekarang, bahaya telah tiba. Tepat saat Jiang Qingliu hendak mengikuti, suara lembut seorang wanita terdengar. Meskipun lembut, tenang, dan elegan, itu mengandung kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Jiang Qingliu, berhenti di situ. 1190. Istana Azure Soul berada di peringkat 38 di berbagai peringkat sekte. Itu berarti status sebagian besar di sini sebenarnya lebih rendah dari Jiang Qingliu. Orang-orang itu aneh mereka semua ingin naik, tetapi ketika mereka melihat seseorang di sekitar level mereka benar-benar mencapainya, pikiran pertama mereka adalah mengutuk mereka atau cemburu. Karena itu, banyak orang ingin melihat Jiang Qingliu menderita. Jiang Qingliu merasa seperti sedang sakit kepala. Sedikit bingung, dia berbalik dan melihat. Banyak orang yang menikmati kemalangannya semua minggir ketika mereka melihat pendatang baru. Namun, mereka semua bertukar tatapan aneh. Itu seseorang dari Sekte Naga Suanyuan. Apa yang mereka inginkan? Rombongan kali ini tidak sedikit. Ada selusin orang aneh dengan mata ketiga di antara alis mereka mendekati Jiang Qingliu. Sebagian besar berusia parubaya,
dan kultivasi mereka hampir mencapai puncak yang akan mereka capai dalam hidup mereka. Kelompok usia ini adalah pilar utama Orderia. Ini dia. Aku tidak menyangka permaisuri naga putih dari 7 kerajaan naga secara pribadi akan datang. Semua perhatian penonton diarahkan pada wanita cantik di kepala kelompok Sekte Naga Xuanyuan. Untuk bergabung dengan Seven Dragon Imperials, wanita ini tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga kekuatan yang luar biasa, cukup untuk berdiri di puncak rantai makanan Orderia. Rambutnya sehitam malam dan digulung rapi menjadi sanggul di bagian belakang kepalanya. Jepit rambut giok dengan ornamen manik-manik menjuntai dari ujungnya membuat gulungan itu tetap di tempatnya. Kulit wanita itu cerah, dan baik bibir maupun alisnya tidak memerlukan riasan untuk menggambarkan kecantikannya. Gaun kuning cerah melilit sosoknya, dan pita zamrud di pinggangnya mengungkapkan kontur canggihnya. Perasaan asmara tumbuh di penonton ketika mereka melihatnya. Dia sedikit lebih tua dari Sovereignty, tetapi dia juga sangat berbeda. Sovereignty berpakaian indah, tetapi wanita ini tidak menyembunyikan usianya. Dengan demikian, dia tampak lebih anggun dan elegan. Mata ketiga di dahinya tetap tertutup, menjaga dahinya tetap halus. Dia adalah orang yang baru saja memanggil Jiang Qingliu untuk berhenti. Lansa dari Blue Blood Star Ocean telah mendengar kata-katanya juga dan membeku. Sesaat sebelum dia berbalik, wanita itu sudah tiba di depannya. Lansa mengerutkan kening, lalu dengan dingin berkata, "Long Wanying, apa artinya ini?" "Lansa, beraninya kamu tidak menghormati White Dragon Empress. Kamu bahkan berani memanggilnya dengan nama. Apa hakmu untuk memanggil Kaisar 7 Naga dengan nama?" Para tetua dari Sekte Naga Xuanyuan semuanya menegurnya. Namun, nada mereka juga membawa nada ejekan. White Dragon Empress Long Wanying berada dalam kelompok usia yang sama dengan Lansa, tetapi statusnya jauh lebih tinggi. Haha, Lansa melepaskan. Dia tidak bisa gegabah di depan Sekte Naga Xuanyuan, karena mereka adalah sekte peringkat kedua di peringkat sekte segudang. Dia menyaksikan White Dragon Empress mendekati Jiang Qingliu. Dia tidak terlalu memperhatikan Lansa namun, dia sangat sopan kepada Jiang Qingliu. "Jiang Qingliu, selamat. Murid-murid Anda telah mendapatkan pencapaian luar biasa di alam Voidski, dan ketenaran mereka dapat dikatakan telah mengguncang dunia. Saya tidak pantas mendapatkan pujian ini. Anak-anak itu hanya beruntung, tetapi kompetisi belum berakhir. Banyak jenius sejati belum menunjukkan keahlian mereka sejauh ini." Jiang Qingliu tidak menatap mata Long Wanying. Mereka pernah menjadi pesaing di medan perang yang sama, tetapi sekarang status mereka telah tumbuh sangat jauh. Long Wanying tersenyum. "Kamu terlalu rendah hati. Ini kacau dan ramai di sini, dan saya bertanya-tanya apakah Anda bersedia untuk melakukan diskusi pribadi dengan Sekte Naga Xuanyuan. Saya merasakan keakraban dengan Li Tianming ini. Akan sangat bagus jika saya bisa mengenalnya lebih jauh. Mungkin Sekte Naga Xuanyuan kami bahkan dapat bekerja sama dengan Istana Azure Soul untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak ini." Kata-kata Long Wanying langsung dan to the point. Selanjutnya, dia tidak meminta untuk merebut murid-murid itu, tetapi untuk saling membina mereka dengan Istana Azure Soul. Itu berarti bahwa setelah pertempuran Voidski selesai, Tianming dan yang lainnya akan pergi ke Sekte Naga Xuanyuan untuk pelatihan. Namun, Sekte Naga Xuanyuan akan memberikan kompensasi ke Istana Azure Soul, serta perlindungan. Ini adalah kesempatan terbaik Istana Azure Soul untuk bergabung dengan payung kekuatan puncak. Bagi Jiang Qingliu, masalahnya adalah dia bahkan tidak mengenal trio Li Tianming. Jika Tianming dan yang lainnya benar-benar masuk 10 besar pada akhirnya, Istana Azure Soul akan naik peringkat. Ini adalah keuntungan yang mudah. Mereka bahkan bisa mengirim kentang panas ini setelahnya, dan masih mendapatkan perlindungan dari Sekte Naga Xuanyuan. Itu terlalu penting sekarang karena Blue Blood Star Ocean mulai membuat masalah bagi mereka. Jiang Qingliu hanya bisa bersyukur bahwa kelompok Tianming telah bersinar begitu cemerlang sehingga bahkan Sekte Naga Xuanyuan pun terkejut. Dia mengerti Sekte Naga Xuanyuan. Mereka selalu menjadi model bagi para Beastmaster Orderia. Bahkan jika ada beberapa pasang surut, mereka selalu tetap kokoh di dalam 3 sekte teratas. Bahkan sekarang setelah bangsa surgawi tanpa mimpi yang lebih kuat telah muncul, Blue Blood Star Ocean masih tidak bisa dibandingkan dengan mereka. 7 Kekaisaran Naga adalah otoritas terbesar dari Sekte Naga Xuanyuan, dan meskipun Long Wanying, permaisuri naga putih, menduduki peringkat terakhir, dia masih bisa mewakili seluruh sektenya. Kata-kata Long Wanying membuat area itu ramai dengan percakapan. Murid-murid ini bahkan membuat Sekte Naga Xuanyuan terkesan. Permaisuri naga putih ingin menerima mereka. Sekte Naga Xuanyuan selalu menghormati kata-kata mereka. Jika kesepakatan ini berhasil, Istana Azure Soul pasti akan terangkat dan menjadi sesuatu yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Ya, Sekte Naga Xuanyuan jarang mendukung sekte lain. Istana Azure Soul telah mendapatkan jackpot.
Semua orang yang telah menikmati kemalangan Jiang Qingliu merasa seperti hati mereka ditikam. Namun, murid-murid itu baru saja masuk 10 besar karena keberuntungan yang bodoh. Murid mereka sendiri juga tidak bisa lemah. Yah, pada akhir pertempuran, kita akan tahu siapa yang jenius dan siapa yang badut. Mudah-mudahan, Sekte Naga Suanyuan tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri. Permaisuri White Dragon mungkin terlihat lembut, tapi dia terkenal sebagai pengambil risiko. Ini pasti idenya. Saya telah melihat data para murid itu. Kekuatan mereka hanya rata-rata, dan kekuatan tempur mereka tidak berada di peringkat teratas. Alasan utama di balik omong kosong mereka masih kecemburuan bahwa Sekte Naga Suanyuan tidak tertarik pada murid-murid mereka. Mereka memiliki 430.000 poin pada peringkat bintang kekaisaran, 150.000 poin di atas tempat kedua. Sekte Naga Suanyuan punya alasan bagus untuk memperpanjang tawaran mereka. Sebagai sekte besar, mereka tidak akan kehilangan apapun jika segelintir orang ini tidak berhasil. Tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka berisiko kehilangan beberapa jenius top. Itu benar dan membuat banyak orang terdiam. Jika Long Wanying tidak keluar dan malah membiarkan Jiang Qingliu dibawa pergi oleh Lansa, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Di tengah diskusi, Long Wanying menunggu jawaban Jiang Qingliu dengan senyum di wajahnya. Sekte Naga Suanyuan kami memiliki warisan yang kaya dan reputasi yang ditelusuri kembali jutaan tahun, apa yang perlu diragukan? Jika Anda benar-benar tidak ingin membiarkan anak-anak pergi, mengapa tidak bergabung dengan kami juga? Long Wanying bertanya. Tubuh, hati, dan jiwaku semuanya milik Istana Azure Soul, dan tidak ada yang bisa mempengaruhiku, jawab Jiang Qingliu. Tapi Istana Azure Soul saja tidak bisa melindungi anak-anak. Tanpa perlindungan kami, mereka pada akhirnya akan mati karena beberapa kecelakaan, atau mereka tidak akan pernah berarti apa-apa dalam hidup, kata Long Wanying. Kurangnya perlindungan dari Istana Azure Soul justru menjadi alasan mengapa Jiang Qingliu sendiri tidak pernah bisa mencapai banyak hal dalam hidup. Saya tidak punya masalah dengan memberi Anda 3 yang lebih muda. Adapun Yu Ziqian, saya harap Anda tidak keberatan jika saya mempertahankannya. Dia sudah bersamaku untuk waktu yang lama, jadi sulit bagiku untuk melepaskannya begitu saja. Dan mengingat bahwa saya menawarkan Anda 3 murid, dapatkah saya mengandalkan Anda untuk membantu Yu Ziqian juga? Jiang Qingliu bertanya, tampaknya terganggu oleh tawaran itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia berpikir sebaliknya. Terima kasih telah membantu saya menyingkirkan kentang panas ini. Yu Ziqian, Anda bisa menahannya, baiklah, dia belum membuktikan dirinya di dalam sana. Long Wanying tersenyum. Baiklah, tapi itu tergantung pada pilihan anak-anak itu sendiri juga. Oh, dan satu hal lagi, hasil mereka di dalam akan dihitung atas nama kami, tawar Jiang Qingliu. Itu bukan masalah, toh kita tidak perlu naik peringkat. Bagaimanapun, pertempuran antara Sekte Naga Suanyuan dan bangsa surgawi tanpa mimpi bukanlah sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh murid belaka. Mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraannya, Jiang Qingliu memasang wajah datar dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan sisanya padamu. Adapun Blue Blood Star Ocean, saya harap Sekte Naga Suanyuan dapat memberi kami sedikit bantuan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat dia berbicara, Long Wanying menoleh ke Lansa, tatapannya tiba-tiba jauh lebih dingin. Ada pemikiran tentang itu. Tidak banyak, saya hanya terkesan dengan bagaimana Anda memutuskan nasib seluruh benua Azure Cloud dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dengan beberapa kata sederhana, kata Lansa tanpa sedikit pun emosi. Tidak apa-apa jika anak-anak itu memiliki sesuatu di dalamnya, tetapi bukankah lucu jika kamu datang jauh-jauh ke benua hanya untuk beberapa orang bodoh? Kita lihat saja nanti, jawab Long Wanying. Jiang Qingliu, Lansa berbalik. Hati-hati dengan wanita itu jika kamu tidak ingin kehilangan semua yang kamu miliki. Terima kasih atas sarannya, tetapi kepribadian seseorang dapat tercermin dari penampilan mereka, dan aku tidak buta sampai-sampai aku tidak bisa membedakan kalian berdua, jawab Jiang Qingliu. Sama naifnya seperti dulu. Katakan padaku, wanita mana yang mungkin akan membiarkanmu mengamati sifat aslinya? Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa naik ke tempatnya sekarang tanpa beberapa trik? Lansa mengangkat bahu. Lansa, jika kamu lebih bijaksana, kamu akan memilih kata-katamu dengan lebih hati-hati. Kepicikanmu itu adalah alasan yang tepat mengapa kamu hanya bisa bekerja untuk saudaramu dan tidak di tempat lain. Long Wanying secara mengejutkan tenang bahkan ketika dihina. Ya, mengingat dadamu itu, semuanya pasti terlihat sepele. Lansa mengeluarkan satu seringai mengancam sebelum berbalik untuk pergi. Tidak tahu malu. Kata-katanya segera menarik cemoohan dari kerumunan yang melihat, terutama membuat marah orang-orang dari Sekte Naga Suanyuan. Jika dia berperilaku seperti itu pada usia lebih dari 700 tahun, hanya itu yang perlu kita ketahui tentang kepribadiannya.
Tidak perlu diganggu olehnya, kata Long Wanying dengan tenang. Wajar jika orang lebih fokus pada apa yang paling menarik perhatian mereka, dan saat itulah mereka cenderung mengatakan hal-hal yang biasanya tidak berani mereka bicarakan, komentar Jiang Qingliu. Bagaimana apanya? Long Wanying meliriknya dengan aneh. Nuh, tidak apa-apa, jangan pedulikan aku. Jiang Qingliu mengintip dadanya dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu bicarakan juga? Long Wanying bertanya. Tidak, itu lebih baik terjadi. Mengerti, mereka sudah lama melewati masa muda mereka, dan secara alami hubungan cinta bukanlah sesuatu yang menarik bagi mereka lagi, mengingat semua pengalaman hidup mereka. Apakah kamu sendirian sejak dia meninggalkan dunia ini? Jiang Qingliu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu benar-benar harus menanyakan itu? Jika saya menikah lagi, seluruh dunia akan tahu, jawab Long Wanying. Memang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap itu, Jiang Qingliu hanya bisa mengacungkan jempol padanya. Bagaimanapun, dia cukup besar sekarang. Kamu benar-benar orang yang membosankan. Long Wanying memutar matanya. Haha, jadi sepertinya, Jiang Qingliu menggigit bibirnya, jadi, apakah kamu ingin membalas dendam? Apakah kamu bercanda? Bagaimana saya harus membalas dendam? Apakah Anda bahkan tahu siapa yang melakukannya? Long Wanying menggertakkan giginya. Maaf untuk membawanya. Jiang Qingliu menunduk. Apakah kamu bodoh atau apa? Melihatnya malu hanya menambah frustrasinya. Aku sangat menyesal. Bahkan percakapannya dengan Lan Sa tidak senyaman ini. Beberapa kenangan sebaiknya tidak disebutkan, dan rasa sakit mereka dilupakan. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya tenang, matanya melayang di atas nama pertama di peringkat bintang kekaisaran. Apakah kamu tahu mengapa aku menginginkan anak ini? Dia bertanya. Karena dia berada di peringkat teratas dengan potensi yang tak terbayangkan. Jawaban yang salah. Long Wanying menggelengkan kepalanya. Kemudian, apakah kamu menginginkan kebenaran atau kebohongan? Tentu saja saya menginginkan kebenaran, mengapa saya tidak? Jiang Qingliu sedikit terkejut. Karena kamu mungkin tidak mempercayainya, karena bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya mempercayainya. Tatapan Long Wanying agak mengejek. Katakan padaku, putra saya ada di sana selama pertarungan itu, dan keduanya mati bersama, kata Long Wanying. Aku, mendengarnya. Jiang Qingliu mengangguk. Apa yang harus dilalui wanita ini, untuk bertahan dari rasa sakit kehilangan suami dan putranya pada saat yang bersamaan. Meski begitu, dia hidup sampai hari ini dan bahkan mengambil alih posisinya sebagai White Dragon Empress. Li Tianming sangat mirip dengan putraku, terutama dengan senyumnya yang cerah dan percaya diri. Mata kirinya berwarna emas, sama seperti mata anak saya, dan saya ingin membawanya bersama saya. Long Wanying tidak bisa menahan senyum lembut ketika dia melihat nama di peringkat. Jiang Qingliu tercengang. Dari semua alasan yang bisa dia berikan padanya, apakah ini kebenarannya? Jiang Qingliu, tidakkah kamu percaya padaku? Dia tampak seperti dia telah sepenuhnya mengantisipasi reaksinya. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengajukan kasus ke Sekte Naga Suanyuan. Situasi politik benua Azureklut agak rumit, terutama mengingat penampilan benda itu. Sulit untuk tidak mempertanyakan motivasi Sekte Anda, terutama dengan Anda mendekati kami, kata Jiang Qingliu. Buat kasusnya, mengapa saya harus melakukannya? Long Wanying memutar matanya. Klan kami berkorban begitu banyak demi sekte. Jadi bagaimana jika saya ingin mengintip putra saya? Matanya berubah sedikit merah. Jangan salah paham, dia bukan anakmu. Jika saya mengatakan dia. Jangan menipu dirimu sendiri. Mereka yang telah pergi dari dunia ini tidak akan pernah kembali. Aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku. Baik, aku akan tutup mulut tentang itu. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, kamu dapat yakin tidak ada yang akan mendengar tentang ini dariku. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu kebenaranku sendiri juga, katanya dengan sungguh-sungguh. Keluar dengan itu, dia mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tatapan yang sedikit menggoda yang mengandung emosi yang meluap-luap. Kamu tidak perlu repot-repot menjelaskan keputusanmu kepada sekte sejak awal. Penampilan Li Tianming akan menjadi alasan yang cukup. Long Wanying terkekeh. Apa yang lucu? Jiang Qingliu bertanya. Sekarang hampir terdengar seperti Anda mencoba menjual produk Anda kepada saya. Jiang Qingliu benar-benar ingin memberitahunya bahwa dia dengan santai mengambil produk, itu dalam perjalanan ke sini. Tianming menghancurkan puluhan formasi bintang kekaisaran di sepanjang jalur. Itu bukan prestasi yang mudah, karena para murid di sini adalah penguasa. Dia tidak tahu bahwa dia sudah berada di posisi pertama dengan 430.000 poin. Dia baru saja memusnahkan musuh saat mereka datang. Labirin ini sepertinya tidak ada habisnya. Mengapa orang tua seperti ini selalu suka berparade secara misterius? Tidak bisakah mereka memamerkan harta karun? Tianming mengeluh.
Jika mereka hanya di luar sana, kita tidak akan memiliki peluang. Ini akan menjadi kompetisi yang tidak bergantung pada apapun selain kekuatan mentah, kata Ling Feng. Kamu ada benarnya. Tianming merasa agak terganggu oleh rasa sakit karena berada dalam kemacetan kultivasi. Aku belum membuat terobosan selama sebulan sekarang. Apa katamu? Yu Ziqian berkata dengan kaget. Sudah sebulan. Pertumbuhan Lives Banewil-nya telah melambat, sekarang karena dia berada di level ke-9. Adapun kehendak kekaisarannya, pertumbuhannya telah benar-benar berhenti. Teman, apakah kamu mempermainkanku? Aku benar-benar jenius dan konstelasi tingkat 4, tapi aku tidak mengeluh meskipun aku belum menerobos tahun lalu, kata Yu Ziqian. Apakah kamu tidak impoten lagi? Level apa yang bisa kamu lawan sekarang? Ascension tingkat 7. Hei, aku hanya istirahat. Kamu tidak bisa begitu saja menyebut pria impoten. Kamu hanya bisa bersemangat selama 3 hari yang singkat sebelum kamu kembali normal. Tubuh pil ultimate milikmu ini cukup menyedihkan, ejek Tianming. Yah, aku juga berpikir begitu. Kalian berdua pengeluh membuatku gila, kata Dewa Pil tertinggi dari dada Yu Ziqian. Sepertinya si tua bodoh ini tidak tahu tempatnya. Kawan, kenapa kamu tidak menggalinya dan membiarkan kami mengacaukannya? Tianming bertanya sambil tersenyum. Saya memikirkan hal yang sama, kata Yu Ziqian. Berhenti, jangan main-main, aku punya cara untuk mempercepat pemulihanmu dari fase resesi pil, kata kakek portabel. Tianming dan Yu Ziqian saling memandang dan tersenyum. Tapi metode ini akan menyebabkan sifat maskulin Anda surut, dan akhirnya, Anda akan menjadi seorang wanita. Lupakan saja, kata Yu Ziqian, kulitnya kesemutan karena memikirkannya. Sejauh ini, kami hanya melihat istana naga perak. Saya ingin tahu apakah yang lain pernah melihat tempat serupa, kata Tianming. Tempat ini terlalu luas. Ada 9 pintu masuk dan puluhan juta orang mungkin masuk. Bahkan jika ada 9 istana seperti itu, aku yakin mereka sudah dibersihkan sekarang, kata Ling Feng. Jika itu masalahnya, harta itu harus berada pada level yang sama dengan Livesteal Silver Dragon, kan? Kata Yu Ziqian. Pikiran orang lain mendapatkan sesuatu yang mengesankan seperti rantai itu menggembirakan. Saya ingin tahu apakah saya akan keluar dari 10 besar, kata Tianming. Dia tidak memiliki informasi tentang luar sama sekali. Ada formasi lain di sini. Giliranmu, guru formasi yang hebat, kata Yu Ziqian. Hari-hari ini, beberapa hal mengejutkannya. Tianming telah menunjukkan kepadanya bagaimana dia bisa melewati banyak formasi yang mereka temui. Meski begitu, melewati formasi itu hanyalah jalur yang lebih berbeda. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan mana universal atau beberapa artefak di sekitar kelas 3 atau 4. Pil tidak akan bisa bertahan selama itu, bahkan jika mereka telah disegel. Secara alami, Tianming berencana untuk menyimpan artefak itu dan membawanya kembali ke benua Flame Yellow. Dia juga berhasil mendapatkan cincin spasial dari orang-orang yang dia singkirkan dan memberi makan Kylie di dalamnya kepada Xiao Xiao, memungkinkannya untuk mendekati terobosan lain. Aku masih jauh lebih lemah daripada jenius puncak dari 10 sekte teratas, dan Yu Ziqian hampir tidak dapat diandalkan. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Tianming sangat ingin tumbuh lebih kuat, namun dia telah dihadapkan dengan rintangan jalan ini. Memikirkan itu, dia merobek formasi dengan tangannya, secara bertahap membuka lubang untuk dilewati yang lain. Baunya seperti darah. Mereka segera memperhatikan baunya begitu mereka melewatinya. Baunya datang dari depan. Mereka berempat menyerbu di sepanjang jalan dan melihat bangunan lain di depan yang tampak agak berdarah. Sebelum mereka mendekat, mereka melihat 2 kata yang bersinar Istana Naga Darah. Ada lautan darah di sepanjang jalan menuju istana, dari sanalah bau itu berasal. Ini benar-benar darah. Puluhan juta orang dan binatang buas pasti sudah mati karena jumlahnya sebanyak itu. Kata Yu Ziqian, bau busuk menyerang mereka dari segala arah itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Melihat sekeliling menggunakan teknik insightful eye-nya, Tianming berkata, jangan panik. Ini bukan darah asli. Lautan darah ini hanyalah sebuah formasi, mungkin satu level yang sama dengan formasi Million Blade. Ini hanya menyajikan secara berbeda. Satu hal yang pasti, meskipun begitu kita melewati lautan darah, kita mungkin bisa mendapatkan harta karun di baliknya. Formasi. Oh, kurasa aku mengerti. Itu bisa saja formasi Seablut, formasi Divine kelas 4. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan ilusi, lautan darah memiliki serangan yang agak kuat. Jauh lebih sulit untuk dihadapi, dengan dari formasi Million Blade. Yu Ziqian segera menjadi gugup lagi. Aku benar-benar tidak akan bisa melakukan apa-apa sekarang. Pikirkan 3 kali sebelum kamu bertindak. Aku tidak akan bisa berurusan dengan orang seperti Lan Feilin untukmu. Kamu benar, tapi kali ini, tidak ada orang di sini bersama kita. Tianming menyapukan matanya ke seluruh area.
Berdasarkan instingnya sebagai penjara, mereka mungkin yang pertama tiba. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di dalamnya? Mari kita lihat lebih dekat. Mereka terbang dan diam-diam memasuki Istana Naga Darah, mengambang di atas lautan darah. Saya mendengar auman naga datang dari bawah. Itu mungkin artefak dewa kelas 7, kata Tianming. Bisa jadi, aku akan turun untuk memeriksa. Kalian tetap di sini untuk berjaga-jaga. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Seharusnya tidak sulit bagimu, mengingat waktu yang mudah bagimu untuk melewati formasi. Tapi kedengarannya terlalu mudah. Rasanya seperti ada tangkapan di suatu tempat, kata Yu Ziqian. Saya harus mencoba dengan cara apapun. Peluang kami bahkan lebih rendah jika yang lain datang, kata Tianming. Baiklah, tapi biarkan aku berpikir sebentar. Istana Naga Darah dan Formasi Darah Laut, senjata macam apa yang ada di sini? Apakah Kaisar Naga 9 pernah memiliki artefak suci seperti itu? Aku akan tahu ketika aku melihatnya. Tianming tidak membuang kata-kata lagi dan terjun ke bawah. Tepat saat tubuhnya memasuki lautan darah, istana segera bereaksi dan seluruh makam kekaisaran Nine Dragon tampak bergemuruh. Melihat ke atas, dia melihat banyak jalan menuju Istana Naga Darah ditutup. Awalnya ada ribuan dari mereka, tetapi mereka menghilang dalam beberapa saat. Hanya satu jalan yang tersisa. Xiao Xiao menunjuk ke atas pada kata-kata besar yang telah mereka lihat masih ada celah di sana. Gelombang darah sepertinya merembes keluar dari dinding lubang menuju Ling Feng dan yang lainnya. Huff, aku tidak takut, kata Yu Ziqian. Lalu kenapa kau memeluk lenganku? Ling Feng bertanya, apakah saya? Anda pasti membayangkannya, teman. Keributan pun semakin menjadi. Tangisan menakutkan bisa terdengar dari pembukaan. Lalu tiba-tiba, lautan darah meledak, mengirimkan cairan yang meledak tinggi. Seolah-olah tiba-tiba mendidih dan gelembung darah melonjak ke atas menuju Yu Ziqian dan yang lainnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yu Ziqian menabrak dinding, sangat terluka oleh dampaknya. Astaga itu sakit. Dia melihat ke bawah dengan tergesa-gesa dan melihat sesuatu menyembul dari kedalaman istana. Melebarkan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, penodaan darah naga. Suara genderang perang mulai berdenyut. Dengan setiap detak, jantung mereka berdebar kencang. Lautan darah tampak kacau dan luas. Meskipun memiliki tujuan yang sama dengan formasi Million Blade, ia mengambil inisiatif untuk menyerang daripada hanya bertahan secara pasif. Saat Tianming melangkah ke dalamnya, dia tidak perlu menonaktifkan apapun dan bisa langsung menuju ke kedalaman laut. Namun, air berdarah itu membentuk puluhan ribu binatang buas yang menyerangnya untuk mengelilinginya. Ada juga beberapa ratus ribu paku berdarah yang melesat ke arahnya. Mereka baik-baik saja, seperti helaian rambut halus. Meskipun mereka kecil, mereka dengan mudah dapat memotong benda keras apapun. Ketika mereka menyentuh Lifesteal Silver Dragon, mereka bahkan menghasilkan percikan api. Tianming menyerbu ke depan dan meminta Ying Huo dan yang lainnya membantu di atas. Dia mendengar gemuruh datang dari satu-satunya jalan yang tersisa di atas mereka, sebuah tanda bahwa lebih banyak musuh bisa datang kapan saja. Yu Ziqian hanyalah beban sekarang. Aku harus mengakhiri ini secepat ini. Tianming menggunakan pedang dan rantainya untuk membuka jalan. Dia menggunakan keturunan kekaisaran dan melepaskan ledakan pedang Ki melengkung, membelah jalan melalui binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, lalu menyerbu masuk. Di belakangnya, akar hitam sian-sian dengan cepat menggenggam erat Istana Naga Darah untuk menstabilkan dirinya sendiri. Lan Huang berenang melalui lautan darah. Saat semua orang tegang, itu mengubah gaya berenang dan tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu. Dasar bodoh, bentak Archeon-Fin. Sayap hitamnya yang berdaging dilapisi dengan kilat berdarah. Berada di tingkat ke-12 dan akan memasuki tahap konstelasi, itu berada di tingkat yang lebih tinggi dari Tianming dan Ling Feng. Di atas kepalanya adalah Xiao Xiao dan Yu Ziqian yang ketakutan. Yu Ziqian, apa penodaan darah naga yang kamu sebutkan tadi? Xiao Xiao bertanya sambil melihat ke arah jalan setapak. Ini adalah artefak Divine kelas 7 pada tingkat yang sama dengan Silver Dragon Lifesteal, tapi itu bukan milik Kaisar Nine Dragon. Sebaliknya, itu dulu milik elit Sekte Naga Xuanyuan di era yang sama. Senjata itu mungkin akhirnya menjadi milik Kaisar Nine Dragon entah bagaimana, dan dia kemudian meninggalkannya di dalam makam ini, kata Yu Ziqian. Lalu kenapa kamu membuat masalah besar seperti itu? Apakah kamu bahkan mendengarkan? Baik Lifesteal Dragon dan Dragon Blood Desecration adalah yang terbaik di antara artefak Divine kelas 7. Mereka adalah sesuatu yang diimpikan oleh para senior yang berusia berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Proses penempaan artefak ini adalah sangat rumit sehingga hanya sedikit, jika ada, yang dapat mencapainya. Jika potensi mereka yang sebenarnya dimanfaatkan, bahkan orang-orang seusia kita dapat muncul sebagai pahlawan. Kemungkinan ada setetes darah agung di dekat senjata ini juga.
Yu Ziqian memperkirakan bahwa Tianming dan yang lainnya tidak bereaksi terlalu banyak terhadap senjata kaliber ini karena sekte mereka terlalu kuat. Sedikit yang dia tahu bahwa itu hanya karena mereka udik desa, dari dunia yang berbeda yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kualitas artefak Divine pada tingkat yang sama dapat sangat bervariasi. Misalnya, artefak kelas 6 atau 7 tanpa jiwa artefak jauh lebih rendah daripada yang memilikinya. Faktanya, artefak Divine kelas 7 itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 kategori. Penodaan Lifesteal Silver Dragon dan Dragon Blood keduanya adalah artefak suci tingkat 7 tingkat 5, yang bernilai lebih dari 10 kali lipat senjata tingkat 4 dengan tingkat yang sama. Bagi seseorang di bawah usia 30 untuk mendapatkan sesuatu seperti itu berarti mereka tidak akan pernah harus beralih ke senjata lain selama sisa hidup mereka. Mereka akan selalu memiliki senjata yang lebih baik, tidak peduli usia atau kultivasi mereka. Berkat ketidaktahuan mereka, mereka bahkan tidak tahu bahwa konstelasi tingkat 12 biasanya hanya memiliki artefak ilahi kelas 4 atau 5. Sebagian besar bahkan tidak memiliki kelas 6. Jika saya tidak salah, penodaan darah naga tampaknya memiliki 10 jiwa artefak, kata Ling Feng. Gemuruh itu semakin keras dan gendang telinga mereka terasa seperti pecah. Mereka siap untuk konfrontasi. Seharusnya ada 1 jiwa utama dan 9 jiwa bawahan. Jika digabungkan, mereka dianggap sebagai jiwa artefak tunggal, kata Yu Ziqian. Jadi jiwa utama itu seperti busur dan jiwa bawahnya adalah anak panah. Ling Feng lebih mudah memahami ini berkat kepekaannya terhadap jiwa. Hanya butuh pandangan sekilas baginya untuk melihatnya. Ada naga darah sekitar 10.000 meter jauhnya di dalam laut, ditutupi paku. Meringkuk, itu tampak seperti busur. Di sampingnya ada 9 naga yang lebih kecil, masing-masing memiliki 1 tanduk yang tajam dan bengkok yang mengarah ke depan. Itu benar, bahkan memiliki 2 bentuk, yang pertama adalah busur. Jika Anda menggabungkan busur dan anak panah, mereka dapat digunakan sebagai tombak, kata Yu Ziqian. Xiao Xiao segera mengalihkan perhatiannya. Bukankah ini dibuat khusus untukmu? Tanya Sang Archeon Fin. Xiao Xiao sering menggunakan busur dan tombak. Saat itu, dia bertarung dengan tombak dan poleam sejenis lainnya. Namun baru-baru ini, dia telah beralih menggunakan busur dan anak panah dengan jalur kultivasi barunya. Dengan Archeon Fin mengurus sebagian besar pertempuran jarak dekat, dia tidak akan menggunakan tombak kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia hampir sampai, kata Xiao Xiao sambil menunduk. Tianming sudah sangat dekat dengan senjata itu. Fakta bahwa kita datang ke sini dan menabrak senjata ini pastilah sebuah pertanda. Jiwa artefak senjata ini pasti sudah menunggu kedatanganmu, kata Ling Feng. Apakah begitu? Xiao Xiao tidak pernah merasa bahwa sesuatu yang seberuntung itu akan terjadi padanya. Yu Ziqian masih membicarakan tentang senjata itu. Penodaan darah naga terbuat dari biji suci yang disebut Dracosanguinite yang membawa pola surgawi tanda naga ngarai darah kelas 7. Seperti namanya, setiap serangan yang dilakukan oleh senjata akan menarik sejumlah darah yang mengerikan dari musuh. Meskipun tidak setajam itu, sebagai Void Slicerite, ia dapat memberikan damage yang jauh lebih besar setelah menembus musuh. Belum lagi, ketika ditempa, itu diresapi dengan 3 bahaya ilahi kelas 7 yang berpotensi merusak besar, yaitu, serangan kilat kosmik, embun beku optimis, dan ular baut abadi. 2 bahaya petir dan 1 es dapat menimbulkan kerusakan eksplosif dan korosif pada musuh. Aku hanya tahu begitu banyak tentangnya karena itu adalah senjata terkenal dalam kronik Orderian. Kemanapun senjata itu lewat, jejak mayat tertinggal. Penodaan naga perak dan darah naga Lifesteal dianggap sebagai artefak dewa kelas 7 terbaik, karena setiap aspek material mereka, dari biji hingga bahaya, adalah kelas 7. Mereka juga memiliki beberapa bahaya untuk efek tambahan. Sebagian besar artefak Divine kelas 7 lainnya hanya membutuhkan 1 pola Divine kelas 7, baik dari biji atau bahaya, untuk diklasifikasikan seperti itu. Penodaan darah naga tidak pernah muncul lagi sejak menghilang ratusan ribu tahun yang lalu. Satu-satunya pengguna yang diketahui adalah Kaisar Naga Darah dari Sekte Naga Xuanyuan, dan ada banyak versi dari kisahnya. Meskipun Yu Ziqian telah merencanakan untuk melanjutkan, keributan itu menjadi terlalu keras untuk dia lanjutkan. Tianming akhirnya menghancurkan formasi dan menyerbu menuju harta karun itu. 10 jiwa naga dengan keras meraung padanya, paku mereka tampak sangat mengancam. Ada darah yang mulia, itu berarti pemuda seperti mereka bisa mengikat senjata untuk mereka gunakan sendiri. Meski begitu, jiwa artefak tampaknya tidak mengizinkannya untuk mendekat. Hampir seketika, sebuah panah muncul di busur naga dan bersiap untuk menembak ke arah Tianming, meskipun dia lebih cepat. Saat dia melihat darah, dia menyerang dengan tangan kirinya menggunakan Lifesteal Silver Dragon. Rantai itu membentang hingga 1000 meter dan segera mengikat busur, melilitnya. Busur hanya bisa berputar tanpa bisa menembak, membuat Tianming benar-benar tidak terluka.
Jiwa-jiwa artefak mengamuk karena terikat, meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengurai dirinya sendiri dalam bentuk busur. Kemudian busur itu menyatu dengan anak panahnya dan berubah menjadi tombak yang mengerikan, memungkinkannya lepas dari rantai dan menembus ke arah Tianming. Dia menangkis serangan dengan pedang di tangan kanannya. Kemudian dia menggunakan rantainya lagi, tapi kali ini tidak mengarahkannya ke tombak. Sebaliknya, dia mengarahkannya ke Archeon Fin, mengikat Xiao Xiao dan menariknya ke laut. "Apa yang kamu lakukan?" katanya, terkejut. Dia tahu betapa berharganya harta itu. Bahkan jika Tianming tidak menggunakannya, itu adalah sesuatu yang bisa dia jual dengan harga tinggi. "Minumlah darah agung itu, cepat. Aku akan menahan jiwa-jiwa artefak itu," desak Tianming. "Aku itu adalah satu hal baginya untuk memberikan Kaeli padanya. Itu tidak jarang, dan dia tidak membutuhkannya. Namun, artefak ini adalah sesuatu yang orang akan bunuh. Cepat, jangan terlalu tersentuh. Kuharap kau membalasku," bentaknya. Baik, meskipun dia terkejut, dia tidak lagi ragu-ragu. Tianming menggunakan rantai untuk menghentikan tombak, membungkusnya dengan erat sekali lagi. Jiwa artefak meraung dan berjuang seperti binatang buas raksasa. Jika bukan karena ketangguhan Livestel Silver Dragon dan kekuatan Tianming, dia tidak akan bisa menahan tombaknya. "Ayo cepat, tidak ada rasa pencapaian dalam mengalahkan lawan seperti ini. Setelah akhirnya berhasil mencapai 10 besar peringkat bintang kekaisaran, akan sangat disayangkan jika dia diusir dari turnamen oleh golem naga ini. Mungkin ini adalah harga untuk mendapatkan penodaan darah naga. Bahkan jika orang lain telah bertemu golem naga, Tianming yakin mereka akan menderita banyak korban. Aku akan mencoba yang lain." Dalam situasi putus asa ini, Tianming membungkus Livestel Silver Dragon di lengan kirinya dan melompat keluar seperti binatang buas, menempel pada salah satu golem naga terbesar. Naga berwarna-warni itu panjangnya beberapa ribu meter dan setidaknya merupakan formasi kelas 4. Golem naga ini sendiri sama sulitnya dengan formasi darah laut. Bukankah menghancurkan formasi itu sama saja? Memikirkan hal ini, dia mengulurkan lengan hitamnya, menancapkan cakarnya yang tajam ke dalam pola langit yang padat pada naga. Sama seperti yang dia lakukan dengan formasi Million Blade, Tianming menggenggam vitalnya dan naga golem meraung, berjuang keras. Mati, seolah-olah dia telah mengambilnya dengan bola, menghancurkan fondasi formasi ini. Dengan satu raungan terakhir, golem naga menjadi redup dan naga logam lengkap jatuh ke tanah. Perlombaan penjarah langit. Pada saat seperti ini, Tianming merasakan kebanggaan yang kuat. Luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru di dalam. Ras aneh macam apa yang dimiliki para penjarah langit? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan yang menantang surga? Pendekatan ini tidak lebih cepat daripada menggunakan Livestel Silver Dragon, karena dia masih harus menghancurkan naga satu persatu. Namun, dia tidak lagi secara pasif menerima pukulan, tetapi menyerang. Dengan demikian, sosok mungilnya terbang dari satu golem naga ke golem naga lainnya. Beberapa formasi memiliki tingkat yang lebih rendah dan dapat ditangani dalam sekejap mata, sedangkan yang lebih kompleks membutuhkan waktu lebih lama. Meski begitu, setiap saat berpacu dengan waktu. Tunggu, puluhan ribu naga menukik ke bawah untuk memberikan pukulan yang menghancurkan. Tianming menyerbu ke tengah-tengah mereka, membawa banyak dari mereka pergi. Bahkan ketika dia menghancurkan formasi, golem naga lainnya masih bisa menyebabkan kerusakan padanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan menara Green Spark untuk menyembuhkannya dan terus berjalan. Yang lain berkerumun, saling membela di bawah formasi penindasan jahat Ling Feng. Membunuh. Mereka berjuang bahu-membahu dalam perjuangan sengit antara hidup dan mati ini. Selama mereka melihat ke atas dan melihat Tianming terbang melintasi naga satu demi satu, logam dan batu terus-menerus runtuh, mereka masih memiliki harapan. Kalian luar biasa. Anda pasti telah memenangkan saya. Meskipun ketakutan, Yu Ziqian dipengaruhi oleh keberanian mereka. Mereka menggigit peluru dan bertahan. Waktu berlalu, dan segera 2 jam telah berlalu. Pada titik ini, mereka kelelahan dan berlumuran darah. Menjelang akhir, binatang buas Tianming melindungi yang lain di dalam lingkaran ini adalah pendirian terakhir mereka. Tianming masih berjalan. Meskipun lengan hitamnya bisa mematahkan formasi, dia hanya bisa menangani satu persatu saat masih diserang oleh naga. Kekuatan formasi ada di mana-mana. Tubuhnya mati rasa dan hampir hancur. Bahkan seorang konstelier tingkat keempat akan binasa di sini. Astaga, apakah mereka mengharapkan ribuan murid berkumpul di sini dan menghadapi golem naga bersama? Mungkin kita datang lebih awal dan diberi ujian yang ditujukan untuk puluhan ribu orang. Tianming percaya bahwa kemungkinan besar memang demikian. Siapa yang bisa bertahan menghadapi tantangan yang begitu sulit? Setelah 2 jam, masih ada lebih dari 3.000 golem naga yang tersisa. Xian hampir botak karena semua serangan untungnya, bunga Feiling terlindungi dengan baik.
Binatang buas lainnya menggunakan tubuh mereka untuk melindungi yang lain dan mereka sudah mencapai batasnya. Seperti Tianming, mereka pusing karena kelelahan. Kekuatan golem naga adalah salah satu faktor yang berkontribusi, dan fakta bahwa Ling Feng, Xian-Xian, dan penodaan darah naga tidak berpengaruh pada naga adalah hal lain. Jika tidak, Xian-Xian tidak akan terganggu oleh pertarungan seperti itu. Lanjutkan, kamu tidak akan kalah. Tianming menggertakkan giginya, menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam pertempuran demi pertempuran. Tepat saat mereka akan runtuh dalam keputusasaan, golem naga yang tersisa mulai kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah saat cahaya di dalam mereka meredup. Saat dia melihat ke bawah, lantainya tertutup golem naga, logam, dan batu. Apa yang terjadi? Tianming bertanya dengan takjub. Mereka telah menggunakan sumber nova mereka. Yu Ziqian menangis kegirangan. Kita berhasil. Pada saat itu, mereka semua jatuh ke tanah, termasuk Tianming. Namun pertempuran mematikan lainnya akhirnya berakhir. Bertekunlah, dan jika mereka menang, akan ada keuntungan. Paling tidak, biji dewa logam dan petir ini akan menjadi makanan kelima. Begitu pertempuran berakhir, Tianming mengeluarkannya. Puluhan ribu telur perak kecil menyebar melalui istana naga darah dan mulai menggigit logam itu. Apa-apaan? Yu Ziqian bingung. Telur-telur itu melahap biji ilahi. Kenapa kamu banyak bertanya? Apakah kamu ingin dibungkam? Tianming tersenyum. Cuacanya bagus. Yu Ziqian dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Xian-Xian berbaring di bahu Tianming, menangis. Kenapa kelima makan, tapi aku tidak bisa. Aku akan mati kelaparan. Radix World Tree hampir sepenuhnya habis. Ini adalah pertama kalinya Xian-Xian terluka parah, dan lebih banyak cedera berarti lebih banyak kelaparan. Tianming tahu itu akan runtuh. Hanya beberapa hari lagi dan saya berjanji Anda akan kenyang. Kata Tianming. Aku sangat lapar. Xian-Xian tampak sangat tidak nyaman saat menangis di bahu Tianming. Jika kamu benar-benar lapar, kamu dapat mengambil beberapa gigitan dariku. Aku punya banyak daging. Merentangkan cakarnya, Lan Huang menepuk kepala Xian-Xian. Terima kasih, bro kura-kura, tapi dagingmu rasanya tidak enak. Aku tidak mau. Xian-Xian merasa geli. Rasanya tidak enak. Lan Huang tampak sedih. Setelah menenangkan Xian-Xian beberapa saat, Tianming membiarkannya tertidur lelap. Kelima masih berpesta dan kilau logam pada setiap telur tumbuh semakin kuat. Tianming mengambil beberapa telur dan menemukan bahwa cangkangnya sekeras batu bata. Biji dewa tipe logam hanya dapat meningkatkan kekerasan Viv. Itu akan membutuhkan sumber nova tipe logam untuk mencapai level kita saat ini. Biji dan energi benar-benar berbeda. Namun, melahap golem naga ini akan cukup untuk membuat kelima memiliki fisik yang kuat begitu ia lahir. Betul sekali. Yu Ziqian bingung. Apa masalahnya? Awalnya, yang kami dengar adalah suara genderang perang. Bagaimana dengan mereka? Apakah hanya ada golem naga? Tianming juga mengingatnya. Ketika dia pertama kali mendengar suara itu, dia mengira seseorang sedang menabuh drum, tetapi golem naga yang muncul. Saat mereka menyuarakan keraguan mereka, pola surgawi terlepas dari golem naga dan berkumpul bersama, membentuk pesona warna-warni yang berbentuk seperti genderang perang. Drum menyusut seukuran apel. Bergegas segera, Tianming mengulurkan tangan, meraih genderang perang dan mengetuknya dengan jari-jarinya. Suara gemuruh membuat rambutnya terbang. Apa ini? Dengan rasa ingin tahu, yang lain mengepung Tianming. Aku ingin tahu apa yang dilakukan formasi itu. Gema genderang perang terdengar di atas kepalanya. Dia mengetuk drum lagi dan gema lain terdengar dari kejauhan. Ini menunjukkan jalan kepada kita. Tianming berkata, menatap lorong di atas. Demiriat Solar Sekte mendidih dengan kegembiraan sekali lagi. Perubahan mengerikan lainnya dalam peringkat bintang kekaisaran telah terjadi. Hari ini, peringkatnya adalah sebagai berikut: tempat pertama Li Tianming, Istana Azure Soul, dengan 530.000 poin. Tempat kedua Lin Xiaoxiao, Istana Azure Soul, dengan 330.000 poin. Tempat ketiga Wei Sheng Moran, Bangsa Surgawi Tanpa Mimpi, dengan 310.000 poin. Tempat keenam Ye Ling Feng, Istana Azure Soul, dengan 150.000 poin. Tempat ke-17 Yu Ziqian, Istana Azure Soul, dengan 70.000 poin. Istana Azure Soul pasti sangat gembira. 530.000 poin. Tianming pada dasarnya menjamin dia 10 besar di peringkat akhir. Penodaan darah naga bernilai 200.000 poin. Xiao-Xiao telah menyatu dengan darah agung yang menentukan poin mereka. Dia awalnya memiliki sekitar 100.000 poin dan telah menyusul Wei Sheng Moran dengan tambahan 200.000 poin. 30.000 lainnya mungkin diberikan untuk perjuangannya melawan golem naga. Setelah menghancurkan ribuan golem naga, Tianming naik 100.000 poin sementara Ling Feng naik lebih dari 40.000. Siapa yang bisa melampaui Li Tianming sekarang? Apa yang dia lakukan di kuburan? Apa yang dia dapatkan? Perbincangan penonton tidak ada habisnya.
Seorang konstelier tingkat kedua yang tidak pernah menunjukkan wajahnya entah bagaimana memimpin dengan selisih yang lebar. Ini hanyalah sebuah misteri yang tak terpecahkan. Dan bagaimana dengan Lin Xiaoxiao? Peningkatan 200.000 poin sekaligus. Itulah yang terjadi pada Li Tianming terakhir kali. Itu berarti mereka memperoleh semacam harta karun. Apa itu? Tuhan tahu. Semuanya menjadi aneh saat makam itu muncul. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton jika peringkat saat ini dipertahankan sampai akhir. Aku mendengar permaisuri naga putih dari Sekte Naga Xuanyuan secara langsung meminta ketiga murid ini. Kekuatan magis apa yang dimiliki anak-anak itu? Bagaimana Jiang Qingliu mengolah mereka? Semua orang bingung. Jika Yu Ziqian berhasil mencapai 10 besar peringkat bintang kekaisaran, Istana Azure Soul akan menempati 4 tempat. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan menimbulkan sensasi pada matahari. Itu luar biasa. Lupakan itu. Yang ingin saya ketahui adalah, apa harta karun itu senilai 200.000 poin? Apakah itu berguna bagi kita? Saat mereka sedang berdiskusi, seorang lelaki tua mendekat. Sambil terkekeh, dia berkata, apakah kamu tidak tahu? Apa, ada murid yang telah disingkirkan dari makam? Banyak orang telah mengetahui bahwa harta 200.000 poin adalah naga perak Lifesteal Kaisar 9 Naga. Silver Dragon Lifesteal. Pada saat itu, mereka semua gusar. Di makam, pasukan golem naga diam-diam membuka mata mereka. Tentara belum bergerak, genderang perang telah dibunyikan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, 7 istana naga muncul ke permukaan. Gunung pedang Azureklut di benua Azureklut tinggi dan curam, seperti pedang biru besar yang menjulang dari tanah sampai ke awan. Dari tanah, gunung itu tampak setinggi puluhan ribu meter. Hanya dengan berdiri cukup jauh seseorang akan melihat seluruh gunung. Gunung pedang Azureklut ditutupi tanaman hijau subur, dan ada juga tambang logam biru di gunung. Logam Azure digunakan untuk menempa pedang dan dapat digunakan untuk menghasilkan lusinan artefak ilahi kelas 2. Oleh karena itu, Istana Azure Soul sebenarnya adalah sekolah pedang Dao Orderia yang hebat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekte superior, Istana Azure Soul jauh di depan kekuatan kedua, ketiga, dan bahkan kelas 4 lainnya. Meskipun mengolah pedang, murid-murid mereka sederhana dan menjaga diri mereka sendiri. Karena mereka jarang bepergian ke benua lain, mereka tidak begitu terkenal di Myriad Solar Sekte. Peristiwa di alam Voidski dan setiap perubahan dalam peringkat bintang kekaisaran telah mengguncang seluruh benua Azureklut. Sejak didirikan, Istana Azure Soul tidak pernah semegah ini. Meskipun mundur dan tidak memperhatikan pertempuran para murid, banyak tetua mulai muncul. Sebagai topik opini publik, benua Azureklut tentu saja ramai. Banyak pembangkit tenaga listrik dari sekte lain dikunjungi untuk menjilat. Beberapa dari elit ini bahkan termasuk dalam sekte yang setia pada Supraklut Sanctuary. Seluruh benua bisa merasakan arus bawah yang bergelombang, bahkan ada kekuatan yang lebih kuat yang datang untuk membuat pengaturan sebelumnya. Terlepas dari turbulensi di luar, ada ketenangan di Istana Azure Soul di puncak tertinggi Gunung Pedang Azureklut. Istana itu luas dan megah, dinding dan ubinnya berkilauan dengan cahaya pedang. Disinilah kepala instruktur Gujian King Suang berkultivasi. Itu juga merupakan situs yang paling dekat dengan awan api Orderia. Lautan awan yang berapi-api menenggelamkan Istana Pedang Azure Soul dalam api. Ini adalah hari ketika panas terik membakar dari awan, sehingga seluruh istana diselimuti api. Seorang wanita berjalan melewati api dan memasuki istana. Berlomba sampai ke kedalaman istana, dia akhirnya berlutut di depan aula setinggi 1000 meter. Dia adalah King Zi. Setelah mengirim murid-muridnya ke alam Voidski bersama Jiang Qingliu, dia bergegas kembali tanpa henti. Menguasai. Berbagai emosi melintas di matanya: kebingungan, keraguan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan. Apakah ada perkembangan baru? Suara yang mengesankan terdengar dari dalam istana. Pembicara terdengar sangat serius dan konservatif. Ya, peringkat bintang kekaisaran berubah drastis hari ini. Suara King Zi bergetar sedikit, ekspresinya pucat. Katakan padaku. Mengambil napas, King Zi menceritakan perubahan dengan suara paling mantap yang bisa dia kumpulkan. Suara yang berasal dari aula menunjukkan bahwa seseorang tiba-tiba berdiri. Peringkat teratas dengan selisih lebar, kami telah menduduki tempat kedua dan keenam juga, dan bahkan peringkat Yu Ziqian telah meningkat, sebuah suara serak terdengar dari aula. Ya, Guru, luar biasa. Apa yang dilakukan Jiang Qingliu? Dari mana murid-murid itu berasal? Apakah ini berkah atau kutukan? King Zi tampak sedikit bingung saat dia melanjutkan, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa itu bukan hal yang baik. Semua perhatian di Istana Azure Soul ini telah menyentuh kepentingan terlalu banyak orang. Ya, kepala instruktur mengangguk. Dia adalah Gujian King Suang, seorang master terkenal di benua Azureklut. King Zi akan menanyakan apa yang harus dilakukan ketika beberapa batu transmisi terbang keluar dari aula.
Pintu terbuka dan seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan alis heroik berjalan keluar. Tuan, Kingzi ragu-ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, aku akan memulai formasi Azureski Myriad Sword, memanggil semua murid kembali, mengaktifkan semua formasi pertahanan Azure Soul Myriad Cities, dan bersiap untuk perang. Tidak mungkin Supraklud Sanctuary akan duduk diam, kata Gujian King Suang. Apakah itu sudah sampai pada ini? Formasi pertahanan akan diaktifkan, membuktikan bahwa ini adalah peristiwa besar yang tidak pernah terjadi dalam ratusan ribu tahun. Meskipun Istana Azure Soul telah berkompetisi dan bertarung, mereka tidak pernah mencapai titik kebutuhan untuk mengaktifkan formasi pedang segudang Azureski. Ini semua salah Jiang King Liu. Apa yang dia lakukan? King Zi terdiam. Jika Yu Ziqian adalah satu-satunya yang masuk 10 besar, Istana Azure Soul akan senang. Tapi menjadi terlalu brilian akan menyebabkan kemalangan. Di bawah gerbang Istana Azure Soul, seluruh sekte berseri-seri dengan kebahagiaan. Banyak orang tidak menyadari bahwa menjadi begitu luar biasa tanpa perlindungan hanya akan memancing kecemburuan. Aku penasaran, kapan dia menerima ketiga murid ini? Gujian King Suang mengerutkan kening. Sebagai kepala instruktur, Jiang King Liu bisa menyembunyikan beberapa murid biasa. Namun, mengolah murid tempat pertama dan kedua membutuhkan banyak sumber daya, seperti mana universal. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ini jika dia menggunakan sumber daya sekte. Gujian King Suang hendak mengaktifkan formasi pertahanan ketika sebuah batu transmisi terbang ke tangannya. Jiang King Liu, dia terkejut. Kalimat yang dilihatnya meredakan kerutan di wajahnya. Tuan, ada apa? King Zi tidak bisa tidak mengeluh tentang Jiang King Liu di dalam hatinya. Tetapi setelah melihat tuannya menghela nafas lega, dia bingung. Permaisuri naga putih dari Sekte Naga Xuanyuan menyukai ketiga murid itu. Mereka akan membawa mereka pergi setelah turnamen. Pada saat yang sama, mereka akan memberi kita kompensasi dengan melindungi kita. Jika mereka bertiga dapat mempertahankan peringkat mereka, Istana Azure Soul akan menjadi orang yang diuntungkan. Gujian King Suang menatap langit, tatapannya gemetar. Dia tidak tahu mengapa keberuntungan seperti itu akan mendarat di Istana Azure Soul. Sekte Naga Xuanyuan, King Zi mengambil keputusan ganda. Aku telah melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Li Tianming hampir sekuat Constellier tingkat kedua. Dia bahkan tidak akan menjadi 100 teratas di antara para pemuda. Mengapa Sekte Naga Xuanyuan tertarik pada mereka? Dia tidak bisa memahaminya. Kamu tidak mengerti. Lagi pula, peringkat bintang kekaisaran tidak sama dengan peringkat kekuatan. Sebelum usia 30, beberapa orang berada di depan kelompok sementara yang lain terlambat berkembang. Itu benar-benar normal. Begitu mereka mencapai 100 tahun, kesenjangan nyata menjadi jelas. Meskipun peringkat bintang kekaisaran tidak sesuai dengan peringkat kekuatan saat ini, Anda akan menemukan bahwa peringkat bintang kekaisaran sesuai dengan kekuatan mereka ketika mereka menjadi seorang centenarian, jelas Gujian King Suang. Ambil Jiang King Liu, misalnya. Saat itu, mereka mengatakan dia akan masuk 10 besar, tetapi dia tersingkir di awal dan bahkan tidak membuat peringkat bintang kekaisaran. Hari ini, dia tertinggal di belakang mereka yang ada di sana. Peringkat bintang kekaisaran luar biasa. Itu tidak selalu mewakili masa sekarang, tetapi bisa menggambarkan masa depan. Tuan, kita tidak perlu khawatir jika kita memiliki perlindungan Sekte Naga Xuanyuan. Bukankah ini berarti kita mendapat banyak hal? Kata King Zi. Untuk saat ini, sepertinya itu masalahnya. Namun, masih belum pasti apakah mereka bisa bertahan di 10 besar dan berguna atau tidak. Jika mereka tidak berguna, Sekte Naga Xuanyuan pasti akan membuangnya kembali, kata Gujian King Suang. Setelah menerima batu transmisi, bahkan nada suaranya telah berubah. Jiang King Liu, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Meremas batu transmisi di tangannya, dia menyipitkan matanya. Kali ini, Tianming dan yang lainnya mengalami cedera dalam pertempuran dengan golem naga. Saat memperoleh Kaili Senior, Tianming telah memperoleh cukup banyak pil ilahi. Pil ilahi adalah barang langka yang paling banyak kelas 3. Namun, mereka memiliki efek penyembuhan yang lebih baik pada fisik astral. Albi adalah fondasi fisik astral, dan cedera pasti menyebabkan kerusakan pada mereka. Ramuan roh biasa hampir tidak bisa mengobati luka semacam itu. Ramuan ilahi jauh lebih kuat, tetapi kurang tepat sasaran. Dengan demikian, ahli alkimia memurnikan herbal menjadi pil sehingga efek penyembuhannya ditingkatkan. Menggunakan pil ilahi, Ling Feng, Xiao Xiao, dan Yu Ziqian pulih lebih cepat. Dengan bantuan menara Green Spark, Tianming dan makhluk hidup lainnya sembuh lebih cepat. Setelah memperoleh fisik astral, tubuh Tianming telah mengalami perubahan, sedikit mengurangi efek menara Green Spark. Namun, itu masih merupakan artefak ilahi yang luar biasa. Tianming keluar dari lorong dengan genderang perang, menyembuhkan saat dia berjalan. Setelah beberapa kilometer, perbedaan muncul di jalan di depan.
Itu berarti ujian pasukan golem naga telah berakhir dan mereka aman. Di sini, ketika Tianming membunyikan genderang perang, suara lain akan bergema di kejauhan, diikuti oleh getaran yang kuat. Di persimpangan, ia memilih jalan ke depan dilihat dari ketukan drum. Karena semua orang terluka, mereka melakukan perjalanan perlahan. Gema itu semakin keras. Kemana genderang perang membawa kita? Istana lain. Apakah itu membawa kita ke lebih banyak harta? Mata Yu Ziqian bersinar terang. Tianming mengetuk drum dengan jarinya. Ketika bagian atas drum bergetar, sosok naga yang marah berkedip-kedip seolah akan menembak keluar dari dalam. Belum tentu, katanya. Mereka terus berjalan, bergerak dengan tenang. Kurang dari span sama dengan style sama dengan box sizing inherit user select text. Important lebih besar dari kurang dari span, kurang dari lebih besar dari. Ada keributan lagi. Setiap kali peringkat bintang kekaisaran berubah, itu menimbulkan keheranan. Lagi pula, tidak ada mata ke langit di dalam makam sehingga mereka hanya bisa mengamati situasi melalui perubahan peringkat. Satu lagi dengan 200.000 poin. Tempat kedua telah diambil oleh orang lain. Miliaran mata terfokus pada nama di tempat kedua Zhan Yuan Wargodean, 340.000 poin. Dia awalnya ke-8, tetapi poinnya meningkat 200.000. Tampaknya dia memperoleh harta yang sama dengan yang dimiliki Li Tianming dan Lin Xiaoxiao mendapatkannya. Poinnya masih naik, jadi dia mungkin masih dalam pertempuran, dan peningkatannya agak besar. Sepertinya dia tidak mengalahkan murid lain, tapi mungkin ada yang lain. Li Tianming dan Lin Xiaoxiao sebelumnya memiliki peningkatan poin yang serupa. 200.000 poin sekaligus, jelas apa yang terjadi. Wargodean ini cukup bagus. Aku mendengar bahwa dia adalah salah satu dari 3 murid paling kuat dari generasi ini dan orang gila dalam hal pertempuran. Jika mereka benar-benar pergi berperang, Wei Sheng Moran mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pemuda ini dilemparkan ke lautan binatang buas sejak dia masih kecil dan tumbuh di tengah semua pertempuran itu. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi telah mengalami setidaknya ratusan ribu pertempuran dan membunuh jutaan orang. Dia orang yang kejam. Tentu saja, itu standar untuk melatih Wargodean muda, tapi dia yang terbaik. Yang membuatku penasaran adalah, apa yang dia dapatkan. Harta yang setara dengan Li Festial Silver Dragon. Kami bahkan tidak tahu apa yang diterima Lin Xiaoxiao. Dibandingkan dengan kekuatan anak-anak muda ini, apa yang diidamkan para tetua adalah harta yang setingkat dengan Li Festial Silver Dragon. Ini semakin menarik. Ini bagus, setidaknya Istana Azure Soul tidak akan menikmati semua keuntungannya. Istana Azure Soul, Sekte Naga Xuanyuan telah masuk. Anggap saja ketiga murid Istana Azure Soul itu sebagai murid Sekte Naga Xuanyuan. Apakah itu masuk akal sekarang? Kamu benar. Bagaimanapun, sekte ini berada di urutan kedua di Sky Ranking. Hei, aku mendengar sesuatu yang menarik. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang yang berbicara, seorang pria parubaya yang mengenakan brokat. Qian Wanguan, apa itu? Mereka bertanya. Tampaknya, ketiga murid itu diam-diam dikultivasikan oleh Sekte Naga Xuanyuan. Sekte Naga Xuanyuan dan Istana Azure Soul bermain dan menempatkan 3 di Istana Azure Soul sehingga mereka bisa masuk 10 besar di peringkat bintang kekaisaran dan meningkatkan posisi mereka di peringkat Sekte Segudang. Kamu tahu, jika hal itu muncul, Istana Azure Soul menempati keuntungan. Syaratnya adalah Sekte Naga Xuanyuan untuk bantu mereka naik peringkat. Ketika saatnya tiba, mereka akan menuai keuntungannya. Pria parubaya itu mencibir seolah dia benar-benar yakin dengan kata-katanya. Betapa cerdiknya. Kemungkinan besar itu benar. Rencana yang brilian. Aku tahu itu. Bagaimana Istana Azure Soul bisa melakukan ini? Semua orang tampak seperti tercerahkan begitulah teori konspirasi muncul. Pertanyaannya adalah, bagaimana Sekte Naga Xuanyuan yakin bahwa 3 murid yang kekuatannya tidak termasuk dalam 100 teratas akan berhasil masuk 10 besar peringkat bintang kekaisaran? Bisakah mereka memanipulasi Istana Langit? Seseorang bertanya. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka telah menyaksikan pertempuran Tianming. Kurang dari span sama dengan style sama dengan box sizing inherit user select text. Important lebih besar dari kurang dari span, kurang dari lebih besar dari. Ada istana bawah tanah merah menyala di dalam makam Imperial Nine Dragon dengan 2 kata raksasa diukir di atasnya. Istana Naga Api. Istana Naga Api tertutup sisa-sisa golem naga. Dari bekas dan darah di sisa-sisanya, jelas bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak murid yang tersisa setelah formasi bintang kekaisaran mereka dihancurkan. Ada puluhan ribu murid di lorong-lorong yang mengelilingi istana bawah tanah. Mereka semua menatap orang-orang di dalam istana dalam diam. Sebagian besar dipenuhi noda darah dan bekas luka, yang membuktikan bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran.
Mungkin mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan golem naga, tetapi sekarang setelah pertempuran berakhir, mereka takut untuk mendekat. Setelah dikalahkan, mereka gagal mendapatkan harta yang mereka inginkan. Namun, kehadiran mereka berarti bahwa mereka tidak siap untuk menyerah. Mata mereka terfokus pada sekelompok orang yang dikelilingi oleh golem naga yang jatuh. Orang-orang ini sangat menakjubkan, dengan rambut dan mata emas. Laki-laki setinggi 2,5 meter ini memakai potongan rambut dan bertubuh seperti binatang, otot-otot mereka yang kuat terlihat jelas. Daging baja mereka berkilauan seperti emas. Bahkan para wanita tingginya lebih dari 2 meter, dengan proporsi sempurna dan kaki panjang dan ramping. Setiap wanita memiliki udara yang liar dan haus darah, mata mereka dipenuhi dengan keganasan, mereka jelas akan sulit dijinakkan. Baik pria maupun wanita dilahirkan dengan pola dewa emas di tubuh mereka yang membuat mereka terlihat seperti patung emas, dilahirkan untuk bertarung. Kelompok orang inilah yang memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran campuran ini. Mereka tidak hanya mengalahkan golem naga, tetapi mereka juga mendapatkan harta karun pada akhirnya. Pada saat ini, mereka belum pergi karena pria kekar seperti bukit yang duduk di tengah kelompok, berkultivasi. Rambut emas pria itu menyerupai jarum dan tubuhnya ditutupi otot emas. Tingginya hampir 3 meter ketika berdiri, monster humanoid yang bona fide. Intensitas tatapannya sangat kuat, untuk sedikitnya. Namun, penampilannya tidak liar. Sebaliknya, dia tampak sangat cerah dengan fitur-fitur yang halus dan dipahat. Deretan giginya yang putih membuat wajahnya semakin bersinar, tapi yang paling unik dari penampilannya adalah telinganya. Ada 4 di setiap sisi, total 8, namun itu tidak membuatnya terlihat jelek. Sebaliknya, itu memberinya suasana kebijaksanaan. Ratusan orang memiliki lebih banyak telinga daripada rata-rata orang. Banyak dari mereka memiliki 4, atau bahkan 6 telinga. Mereka adalah Wargodean, faksi yang menempati peringkat keempat di antara yang lain. Memiliki 8 telinga adalah tanda bakat tertinggi di antara ras mereka. Wargodeans adalah ras teratas di antara Myriad Solar Sekte dan satu-satunya faksi yang mengorganisir diri mereka berdasarkan ras dan klan daripada sekte. Meskipun mereka tidak berjumlah banyak, kekuatan tempur gabungan mereka adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Jelas terlihat dari fakta bahwa mereka hanya mengirim sekitar jumlah orang yang sama dengan Istana Azure Soul, kira-kira 10.000, tidak seperti Blue Blood Ocean yang mengirim hampir 100.000 murid untuk berpartisipasi. Semua murid yang mereka kirim ke Skirmish Skyward adalah yang terbaik. Kelompok ratusan ini terdiri dari para elit di antara mereka. Puluhan ribu orang lainnya berkumpul di sekitar mereka, mengawasi mereka tanpa berani berbicara terlalu keras. Zhan Yuans itu galak dan berani. Dia berhasil mendapatkan pil ilahi kelas 7 itu dan segera menelannya, lalu mulai berkultivasi. Dia benar-benar tampak percaya diri pada rekan-rekan di sekitarnya. Tentu saja, dia adalah pangeran 95 dari para Wargodeans. Meskipun dia adalah pangeran ke-95 dari patriark mereka, angka 9 dan 5 adalah suci. Dan mengingat bakatnya, dia tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu tokoh teratas di dunia. Orderia, dia bahkan mungkin menggantikan patriark Wargodean saat ini. Ras mereka pemberani dan suka berperang. Siapapun yang berani mengganggu budidaya pangeran mereka pasti akan dibasmi oleh pengawal di sana. Kalau dipikir-pikir, apa pil ilahi itu? Orang-orang dari Sekte Arcana Pil mengidentifikasinya sebagai pil Yin Yang Skyscope. Efeknya sangat kuat dan hanya Wargodean, dengan garis keturunan khusus mereka, yang berani mulai menggunakannya untuk berkultivasi tanpa ada senior di sekitarnya. Mereka mengatakan itu bahkan menyerap sedikit. Dia berada di tingkat keempat sekarang dan di antara 5 orang paling kuat di sini, bahkan mungkin 3 besar. Jika dia menjadi konstelasi tingkat kelima, bukankah dia yang paling kuat? Kamu tidak mengatakannya. Dia juga seorang Master Queen Beastmaster. Dengan 5 binatang buas yang hidup dan pelatihan tempur rasnya, tidak ada yang bisa menandingi dia. Sebagian besar orang lain di sini menghormatinya, bukannya iri padanya. Apa yang mereka lihat telah sepenuhnya meyakinkan mereka tentang kemampuannya. Sekarang, mereka hanya tinggal di sana untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan orang luar biasa ini. Pil surgawi terbuat dari bahaya ilahi dan ramuan ilahi. Keduanya memiliki pola ilahi, yang tetap ada setelah proses pemurnian pil. Jika kompatibilitas unsur ada, pola ilahi di dalam pil dapat dikonsumsi untuk sementara memperkuat kehendak ilahi seseorang. Kurasa itu berarti bukan harta seperti Livestel Silver Dragon yang akan tinggal bersamamu seumur hidup. Meski begitu, itu akan membantu Zhan Yuans dengan cepat melampaui rekan-rekannya. Menerobos sekarang akan memberinya keuntungan besar. Itu benar. Aku merasa pil dewa lebih baik daripada artefak dewa dalam hal itu. Zhan Yuans akan menjadi yang teratas kalau begitu. Menembak untuk puncak apa? Dia sudah ada di 3 besar. Saat mereka berbicara, raungan keras tiba-tiba meletus dari pusat istana naga api.
Gelombang suara begitu kuat sehingga ratusan wargodean dikirim terbang. Kemudian, sumber nova yang kuat datang menyapu dari segala arah menuju tubuh Zhan Yuans. Bagaimanapun juga, dia berhasil menerobos. Dia tak terkalahkan sekarang. Sialan, semua orang mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Bagaimanapun, formasi bintang kekaisaran mereka adalah poin yang siap untuk diambil. Saat mereka menyaksikan, pemuda pirang setinggi 3 meter membuka mata emasnya di tengah cincin logam dan api. Sinar yang keluar dari mereka membuat banyak murid ketakutan. 95 pangeran, wargodeans lainnya mengawasinya dengan intens. Kemudian dia mengeluarkan formasi bangsal dari cincin spasialnya. Bahkan sebelum dia melakukan apapun, drum itu mulai berdetak. Ledakan, suara itu bergema di seluruh, menyebabkan drum yang jauh juga ikut berdetak. Zhan Yuans menyipitkan mata dan telinganya berkedut saat dia melihat jalur itu. Ayo pergi. Dengan satu kata itu, kelompok itu mengikuti. Ada laut-laut yang murni dan bersih seperti itu benar-benar sulit didapat di Orderia yang kering dan mendidih. Itu terletak di antara pegunungan di tempat pedesaan. Dari ketinggian di atas, laut ini tampak seperti bulan sabit, tenang dan damai. Awan putih di atas memiliki suhu menyenangkan yang agak langka. Ini adalah salah satu oasis langka di matahari. Orang-orang menyebut tempat ini lembah bulan ilahi, dan badan airnya adalah Laut Monfang. Sumber nova paling lembut dikumpulkan di sekitar laut. Saat itu, sekitar 100 wanita cantik sedang berada di pantai. Mereka semua masih muda, tampak tidak lebih dari 30 tahun. Mereka berdiri di sana tak bergerak, semuanya mengenakan semacam seragam, menahan angin laut. Semuanya tampak muda dan menawan. Mereka sesekali mengalihkan pandangan ke Laut Monfang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Kemudian, ombak mulai terbentuk di laut saat makhluk putih raksasa keluar dari air. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti ikan raksasa dengan sisik putih yang memancarkan cahaya paling murni. Setiap sisiknya tampak seperti batu giok putih yang berharga. Mata ikan itu tampak seperti mutiara raksasa, di dalamnya terdapat lebih dari 5.000 bintang yang membentuk gambar galaksi yang bergerak. Hoa, beberapa wanita di pantai tidak bisa menahan napas saat melihatnya. Ini adalah makhluk hidup paling indah yang pernah saya lihat. Itu tidak mengherankan. Pengatur surga seperti kita tidak melihat banyak binatang buas yang hidup. Lihat, ini berubah lagi. Suara pelan mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang mereka rasakan. Mereka menyaksikan sisik ikan putih berubah menjadi bulu. Mulutnya berubah menjadi paruh dan siripnya berubah menjadi sayap. Sekarang itu adalah peng raksasa yang terbang tinggi di langit. Ini bahkan lebih cantik sekarang. Binatang buas sang dewi sama cantiknya dengan dia. Peng putih naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Mereka segera menoleh ke sosok yang berdiri di atas kepala peng yang membiarkan rambutnya yang seputih bulan mengalir. Oh tidak, kami terlambat. Sang Dewi akan kembali ke istana 9 bulan. Akhir-akhir ini, dia terus mengakhiri kultivasinya lebih awal untuk kembali dan menonton pertempuran Voitsky. Saudari, kita harus mengejar dan melayani Dewi dengan benar. Setelah mengagumi keindahan Kunpeng, mereka segera turun dan mengikutinya, meninggalkan Laut Monfang. Istana Ninemun dibangun tidak jauh dari Istana Matahari Ilahi dengan biji ilahi dengan kualitas terbaik. Itu sepenuhnya berwarna pucat, putih pucat dari bulan. Sebuah formasi besar menyelimuti bangunan itu, menjaga api dari Istana Matahari Ilahi keluar dan memberikan suasana yang tenang. Sebuah kunpeng putih terbang ke istana. Gadis dingin yang mengendarai kunpeng membiarkan angin menyapu rambutnya. Dia mengenakan gaun hijau di atas pakaian putih yang memperlihatkan garis leher dan tulang selangka yang indah. Rambut putihnya yang berkilau dengan kilau mutiara disatukan dengan ikat rambut, dan beberapa aksesoris mutiara yang dia kenakan membuat rambutnya semakin bersinar. Meski begitu, beberapa helai rambut tidak terikat oleh pita rambut dan dibiarkan berkibar bebas. Mereka menyapu melewati wajahnya, kontras dengan rona alaminya, memberinya wajah yang tajam namun alami yang menonjol dari sikap dinginnya. Dia menatap istana dengan penuh harap. Suo Yue, pergi lebih cepat, katanya. Aku akan pergi secepat mungkin, King Yu. Peng Putih mendarat di dekat salah satu kompleks istana di mana ada proyeksi alam Voitsky. Dia melihat ke Skyward Stellar raksasa dan berkata, kakakku berada di peringkat pertama. Dia mendarat dan mendekati prasasti, tidak mengenakan sepatu apapun. Melihat nama di sana, bahunya mulai bergetar saat air mata mengalir tak terkendali. Feng juga berada di urutan ke-6. Dia hidup dan sehat, kata Suo Yue. Bagus, bagus. Dia mengangguk, tidak mengalihkan pandangannya dari kedua nama itu sepanjang waktu. Suo Yue, mereka akan membawaku pergi dari sini suatu hari nanti, kan? Cahaya intens terpancar dari matanya. Mereka melakukan yang terbaik. Aku rindu mereka. Saya juga. Nah, kamu hanya merindukan ayam itu. Dia tertawa terbahak-bahak memikirkan itu.
Tidak ada ayam lain seperti itu yang bisa membawa begitu banyak kegembiraan bagi orang lain. Formasi bangsal Tianming berdegup kencang. Meskipun dia tidak memukulnya, itu masih mengeluarkan suara yang menyebar jauh dan luas. Mengapa itu berdetak dengan sendirinya? Yu Ziqian bertanya. Dia cukup penasaran dengan formasi itu. Saya tidak tahu. Rasanya seperti beresonansi dengan sesuatu, seperti bagaimana drum lain bergema ketika saya memukulnya pertama kali, kata Tianming. Mereka sekarang berada dalam jalur yang dalam dan gelap tanpa apa-apa selain kabut di depan mereka. Tianming memukul formasi lagi, dan segera mendengar resonansi seperti sebelumnya. Suara itu telah menempuh jarak yang jauh. Orang-orang di sepanjang jalan pasti mendengarnya. Jadi ketukan yang beresonansi akan membuat orang berkumpul dan bertarung lagi, Tianming beralasan. Jika itu masalahnya, haruskah kita menuju ke arah resonansi? Xiao Xiao berkata, matanya merah samar karena gugup. Selain resonansi drum, sepertinya kita mendengar lebih banyak suara di sekitar sini. Ya, aku mendengar beberapa perkelahian, dan juga binatang buas. Itu menjadi jauh lebih hidup. Situasi di dalam makam semakin kacau. Tianming mencengkeram formasi bangsal di bawah lengannya dan melihat ke depan. Teruskan, di tempat-tempat seperti ini, semakin banyak orang di sekitar, semakin banyak konflik yang akan terjadi. Jika kita benar-benar ingin memenangkan ini, kita harus pergi ke tempat orang-orang berada. Ini adalah kompetisi, di penghujung hari. Mereka bergegas menuju suara genderang perang yang dipukul. Semakin dekat mereka, semakin kuat resonansi pemukulan menjadi. Tianming memperhatikan bahwa murid-murid lain di dekat mereka juga dapat mendengar ketukan genderang beberapa yang mendekati sumber suara. Jika saya tahu bahwa ini akan menyebabkan keributan bagi orang lain, saya akan memukul drum lebih banyak lagi. Tianming melihat beberapa sosok lain di kejauhan, dan bahkan bisa mendengarnya. Suara drum datang dari sana. Tidak, dari arah sana. Seseorang sudah pergi ke sana. Cepat. Selain murid-murid lain, Tianming juga memperhatikan banyak golem naga yang kalah di sepanjang jalan. Apakah golem ini muncul di seluruh makam? Dugaannya segera diverifikasi. Puluhan golem naga menyerang murid sekte lain. Hanya ada sekitar 50 murid, semuanya dari sekte yang berbeda. Bahkan saat bekerja bersama, mereka tidak mampu melawan golem dengan baik. Mereka segera kewalahan dan formasi bintang kekaisaran mereka hancur, menyebabkan mereka terlempar keluar dari makam. Kemudian golem datang ke arah Tianming sebelum ditangani dengan cepat. Ada cukup banyak dari mereka. Mereka telah menghadapi situasi serupa berkali-kali. Terkadang, para murid akan mengalahkan golem. Aku yakin ada jutaan golem naga ini di seluruh makam di mana kita tidak bisa melihat, memburu murid. Itu tidak akan mengejutkanku. Aku juga punya perasaan bahwa mengalahkan mereka akan memberi kita poin juga, lebih dari mengalahkan murid lain bagaimanapun juga, kata Yu Ziqian. Dia cukup cemas, karena kecepatannya meningkat sekali lagi. Dia merasa bahwa orang lain menaikkan poin mereka dengan cepat sementara poinnya tidak banyak berubah. Tetapi dia tahu bahwa mengingat situasinya saat ini, sudah luar biasa bahwa dia belum tersingkir. Padahal, dia memiliki perlindungan Tianming untuk diandalkan. Jauh di depan, ada golem naga yang tak terhitung jumlahnya mengejar murid-muridnya. Mereka tidak peduli siapa target mereka, selama mereka masih hidup. Saat Tianming dan yang lainnya berjuang melewati kekacauan, dia memukul drum lagi dan lagi. Setelah 1 jam, mereka telah mengalahkan ratusan golem naga. Sementara itu, resonansi drum juga semakin keras. Suara kerumunan bisa terdengar di depan mereka. Meskipun kami memiliki drum, sepertinya kami datang terlambat, kata Tianming bingung. Tes di dalam makam tidak selalu masuk akal. Tianming telah mengalahkan ribuan golem hanya untuk mendapatkan genderang perang yang membawanya ke arah tertentu, namun resonansi genderang lainnya menarik murid terdekat lainnya ke tujuan sebelum dia tiba. Istana Langit pasti berusaha mendistribusikan barang-barang di makam secara adil ke faksi yang berbeda. Sudah cukup baik bahwa mereka membawa kita ke sini setelah kita mendapatkan harta karun dari Istana Naga Darah. Cukup sulit untuk mengalahkan semua golem itu. Tianming juga merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui hampir seluruh rentang makam untuk mencapai tujuan. Tanpa drum, dia akan membutuhkan waktu lebih lama. Aku ingin tahu apakah orang lain juga mendapatkan genderang perang. Memegang pikiran itu, dia melanjutkan di sepanjang labirin. Karena keributan belum mereda, itu pasti berarti kita masih memiliki peluang untuk mendapatkan sesuatu. Mereka berempat menatap kerumunan besar di depan mereka. Ada labirin lain di depan kerumunan, tertutup kabut hitam. Tianming menyadari bahwa orang-orang di depan tetap tidak bergerak. Meskipun mereka sepertinya tidak sabar untuk mencobanya, tidak ada dari mereka yang mengambil langkah sederhana ke depan. Apakah ini Istana Naga yang lain? Kita baru saja menghancurkan Istana Naga Darah, hanya untuk genderang perang yang akan membawa kita ke istana yang lain. Meskipun mereka sedikit terlambat, mereka masih tepat waktu untuk memulai acara.
Buat jalan. Yu Ziqian menangis, membuat jalan ke Tianming. Tianming melihat ke istana naga yang luas di depan, yang sama besarnya dengan yang lainnya. Itu benar-benar gelap gulita, termasuk kata-kata di langit-langit. Setiap goresan kata-kata itu tampak seperti ular hitam raksasa yang tergantung di dinding. Istana Naga Hitam. Ini adalah istana naga ketiga yang mereka temui. Mereka sudah sangat beruntung, karena kebanyakan orang bahkan belum pernah melihat salah satunya. Yang mereka lakukan hanyalah menemukan harta karun di jalur dan melawan golem naga. Beraninya kau, nak, jangan mendorong orang. Apakah kamu ingin mati? Wargodean telah mengumumkan bahwa setiap Beastmaster yang berani masuk akan membunuh semua makhluk hidup mereka. Pengguna totem akan menghancurkan cincin Bein mereka. Cukup banyak orang yang meneriaki Tianming saat dia menyerbu masuk, melampiaskan rasa frustrasi mereka kepadanya karena dilarang masuk secara tidak wajar. Itu mereka, Li Tianming dan Yu Ziqian. Biarkan mereka lewat. Kudengar Li Tianming memperoleh Livestel Silver Dragon, dan Yu Ziqian berhasil mengalahkan Lan Feilin. Mereka cukup kuat untuk berada di level yang sama dengan Zhan Yuans. Kami akan membiarkan mereka memimpin serangan dan menyebabkan cukup banyak masalah bagi kami untuk masuk. Mereka bukan orang bodoh, mereka hanya tidak memiliki siapapun untuk memimpin mereka, jadi mereka takut mereka akan menjadi sasaran para Wargodean. Dengan demikian, mereka dengan cepat pindah ke Tianming. Beberapa dari mereka bahkan dengan rakus menatapnya, mengetahui harta yang dibawanya. Murid kepala. Kebetulan ada seorang murid dari Istana Azure Soul di sana. Dia memegang lengan Yu Ziqian dan berkata, jangan masuk. Saya mendengar bahwa Zhan Yuans mendapat pil Yin Yang Skyscope dari Istana Flame Dragon dan menggunakannya untuk menerobos ke tingkat kelima. Dia tak terkalahkan. Jangan biarkan yang lain di sini menggunakanmu. Konstelasi tingkat 5. Pil. Yu Ziqian segera melongo. Saya tidak berpikir makam akan memiliki pil ilahi serta artefak. Ini mengganggu. Zhan Yuans adalah seorang maniak pertempuran, dan sekarang dia memiliki tingkat tertinggi di antara semua murid. Bahkan dengan kekuatan penuh saya menang tidak bisa menerima satu pun pukulannya. Pil Divine membantunya membuat terobosan segera. Kata Tianming. Teman, ini adalah pil dewa kelas 7. Dibandingkan dengan artefak, pil dengan level yang sama jauh lebih berharga. Pada kelas 7, pil dapat memiliki manfaat langsung sementara artefak seperti ini dapat memakan waktu ratusan tahun sebelum kita melihat potensi penuhnya. Mendapatkan pil di sini adalah cara yang pasti untuk menyalip orang lain. Dengan kata lain, Zhan Yuans sudah sangat kuat, tetapi dia berhasil menerobos dengan bantuan pil dan bahkan lebih sulit untuk mengejarnya sekarang. Mereka berbicara saat mereka bergerak ke depan orang banyak. Segera, mereka akhirnya bisa melihat ke dalam istana. Tianming melihat ratusan pria dan wanita muda dengan rambut pirang dan iris emas. Binatang buas mereka yang terikat hidup juga bertarung dengan sengit. Salah satu pemuda itu memiliki 8 telinga dan tingginya 3 meter. Seperti binatang buas besar, dia memiliki tubuh yang dipenuhi otot dan pola ilahi emas. Ada tongkat emas di tangannya dengan pola rumit yang membuat raungan binatang ketika diayunkan. Itu tampak seperti artefak dewa kelas 7 juga, tapi itu bukan salah satu dari makam. Seniornya mungkin membiarkan dia menggunakannya, yang berarti dia sangat dihargai. Mereka melawan naga metalik hitam sepanjang 10.000 meter. Itu memiliki 9 kepala melingkar dan seluruhnya ditutupi bilah hitam mesin penghancur murni. Itu bukan binatang buas yang hidup, melainkan golem naga kelas atas. Ratusan Wargodean tidak bisa berbuat banyak untuk itu dan berjuang mati-matian. Apa itu di dekat jantungnya? Kata Tianming sambil menunjuk ke arah naga itu. Yu Ziqian ternganga ketika dia melihat. Itu pil dewa kelas 7. Jika Zhan Yuans mendapatkannya, permainan kita berakhir. 1200.